Di dunia tempat 10 sekte iblis menguasai kegelapan, mereka bersatu dan menciptakan kekuatan yang ditakuti seluruh dunia, Demon Palace. Tak ada yang berani menentang mereka, tak ada yang mampu menghentikan mereka. Namun sekarang, sesuatu yang jauh lebih mengerikan telah bangkit. Seorang Heavenly Demon terbangun di tanah suci para iblis, dan kehadirannya siap menelan seluruh dunia persilatan. Apakah ini awal dari kekuasaan baru, atau bencana terbesar yang pernah ada? Inilah alur cerita manhwa yang penuh pertarungan brutal. Adegan dibuka di Devil's Palace, yang juga dikenal sebagai markas Murim Demonic Alliance. Di tempat luas itu, kerumunan besar orang berkumpul, membuat seorang pendatang baru terkejut. Seorang pria berjanggut menjelaskan bahwa siapapun, tanpa memandang faksi atau sekte asal, bisa diterima di sini. Selama memiliki bakat, mereka akan diajari seni bela diri demonik. Ia bergumam heran. Siapa yang cukup bodoh untuk melewatkan kesempatan seperti ini? Di sampingnya, seorang pria lain mengeluh bahwa usianya sudah terlalu tua. Andai lebih muda, ia pasti akan mendaftar. Perhatian pria berjanggut itu tiba-tiba tertarik pada sesuatu yang aneh di tengah kerumunan. Ia menduga seseorang mungkin telah mati. Namun temannya menertawakan kesimpulan itu. Ia mengingatkan bahwa Competition of the Ten di Devil's Palace bahkan belum dimulai. Pria berjanggut itu kembali bertanya-tanya siapa pemuda yang tampak seperti pengurus jenazah itu. Tatapan semua orang pun tertuju pada sosok pemuda yang melangkah perlahan menembus kerumunan. Pemuda itu bernama Bo Unsol. Dalam hatinya, ia teringat pada kakeknya dan menyadari bahwa semua ini hanyalah awal. Unsol mengenang kakeknya yang memberinya nama itu setelah menemukan dirinya terbuang di tengah hamparan salju. Sejak kecil ia belajar menjadi pengurus jenazah dari sang kakek yang juga berprofesi sama. Kenangan itu terus mengalir. Ia pernah berkata kepada kakeknya bahwa jenazah di depannya adalah seorang ahli gaya pedang yang sangat cepat. Alasannya, ia melihat otot kaki kiri bagian depan jenazah itu begitu terlatih, ciri khas seorang praktisi gaya pedang tersebut. Kakeknya tersenyum, kagum pada pengamatan tajam cucunya. Ia memuji Unsol, menyebutnya sebagai pengurus jenazah berbakat kiriman langit. Namun, hidup Unsol tidaklah mudah. Banyak orang membencinya karena pekerjaannya. Meski begitu, ia tetap bahagia selama bersama kakeknya yang selalu menjadi sandaran di tengah kesulitan hingga malam itu tiba. Suatu malam, sang kakek melihat seseorang di luar rumah. Ia menghela napas dan bergumam bahwa orang baik jarang datang menemuimu, dan mereka yang datang biasanya tidak baik. Saat Unsol tidur, kakeknya membangunkannya dan mengajak bermain permainan lama, berpura-pura mati. Kali ini, kakek berjanji akan membelikan pakaian dan pedang yang selalu diinginkan Unsol jika ia bermain dengan baik. Wajah Unsol pun berseri gembira. Sang kakek memintanya bertahan hingga matahari terbit, membuat Unsol terkejut. Setelah itu, sang kakek pergi keluar sambil membawa pedangnya. Di luar, seorang pria misterius telah menunggu. Ia menyapa kakek Unsol, mengejeknya karena bersembunyi seperti tikus. Lalu ia menyebut nama asli sang kakek, Boani, sang Seven Branch Demonic Blade. Sang kakek mengakui sudah lama tidak mendengar nama itu. Pria misterius tersebut menuduhnya meninggalkan posisi sebagai wakil Master Devil's Palace hanya untuk hidup sengsara mengurus jenazah. Sang kakek membantah tuduhan itu. Ia menjelaskan bahwa ia memilih profesi itu bukan untuk hidup sengsara, tetapi untuk menebus dosa-dosanya. Ia kemudian menawarkan nyawanya, memintanya dibunuh di tempat lain, agar orang-orang tak bersalah tidak ikut celaka. Pria misterius itu tertawa mengejek, lalu menerima permintaan itu, memperingatkan agar ia tidak mencoba melarikan diri. Sementara itu, Unsol bersembunyi di dekat sana. Ia menghela napas lega, mengira bahaya telah lewat. Namun rasa dingin mulai menusuk, membuatnya gemetar. Meski ia sangat menginginkan seragam resmi dan pedang yang dijanjikan kakeknya, tubuhnya tak lagi kuat menahan hawa dingin. Ia keluar dari tempat persembunyian, bertanya-tanya mengapa kakeknya belum datang menjemput setelah permainan berakhir. Ia menduga penegak hukum telah memanggil kakeknya lagi. Unsol geram pada orang-orang yang tidak menganggap pengurus jenazah sebagai manusia. Dengan langkah cepat ia maju, hanya untuk mendapati pemandangan mengerikan. Ia berlari secepat mungkin dan menemukan kakeknya tergeletak dengan darah mengalir dari matanya. Unsol berteriak memanggil kakeknya. Ia berjongkok, bertanya dengan suara gemetar apa yang terjadi, namun sang kakek hanya sempat meminta maaf. Kakeknya berkata bahwa waktunya telah tiba.
Ia mencoba melarang Unsol meneruskan profesi pengurus jenazah, tetapi batuk darah sebelum menyelesaikan kalimatnya. Unsol memohon agar ia berhenti bicara, namun sang kakek memaksa agar ia mendengar baik-baik. Ia memintanya untuk tidak pernah memikirkan balas dendam. Air mata Unsol jatuh. Ia menolak permintaan itu. Ia berkata tidak bisa memaafkan orang-orang yang telah melakukan ini. Ia menegaskan lebih baik mati dan ikut bersamanya, mengingat kata-kata kakeknya sendiri bahwa tidak ada bedanya antara neraka dan dunia ini. Ia lebih memilih berada di neraka bersama kakeknya daripada hidup di sini tanpa dirinya. Sebagai permintaan terakhir, sang kakek memohon agar Unsol pergi jauh dan berkata bahwa ia sangat bahagia dengan waktu yang mereka habiskan bersama. Napas terakhir sang kakek terhenti, tubuhnya jatuh ke tanah. Wajah Unsol dipenuhi air mata, sulit percaya dengan kenyataan yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, ia berdiri di depan jasad kakeknya yang telah ia persiapkan untuk dimakamkan. Tangannya menyentuh wajah kakeknya, dan saat itu ia sadar, permintaan terakhir sang kakek untuk tidak menuntut balas hanyalah untuk melindunginya. Namun kali ini, ia memilih untuk tidak menuruti wasiat itu. Unsol mulai memeriksa luka-luka dengan teliti. Ia menemukan kedua lengan kakeknya tertebas secara bersamaan. Dari arah tebasan yang turun dari atas lalu tiba-tiba berubah menjadi tusukan ke mata, ia menyimpulkan bahwa gaya pedang yang digunakan adalah teknik aneh dari sekte demonik, dikenal sebagai Tianu Yoga Teknik. Saat memeriksa punggung, ia menemukan 93 jejak serangan senjata tersembunyi. Dari pola itu, ia menyimpulkan bahwa pelaku tidak dibantu siapapun, melainkan menggunakan alat khusus yang mampu melontarkan ratusan senjata tersembunyi sekaligus. Terakhir, ia melihat warna ganjil di bawah lidah dan kuku kakeknya. Itu adalah tanda jelas dari racun mematikan yang membuat daging membusuk dan darah menghitam. Dari semua temuan ini, Unsol menarik kesimpulan, pembunuh kakeknya adalah anggota sekte demonik menguasai Tianu Yoga Teknik, memiliki senjata tersembunyi berkualitas tinggi, dan menggunakan racun yang menghancurkan tubuh dari dalam. Ia yakin tak banyak orang yang sesuai dengan ciri-ciri itu. Dengan tekad membara, ia bersumpah akan menemukan orang itu, apapun yang terjadi. Waktu bergulir kembali ke masa kini. Unsol tiba di kantor pendaftaran Devil's Palace dan menuliskan namanya, Bo Unsol dari klan Ganyang. Para pegawai mengejeknya, mempertanyakan klan pedesaan macam apa itu. Mereka menertawakan, menduga Unsol ketakutan ketika melihat formulir persetujuan yang berisi syarat menyerahkan kebebasan tubuh. Salah seorang dengan kasar menuntut agar ia segera membubuhkan cap jari atau pergi. Tanpa ragu, Unsol menggigit ibu jarinya hingga berdarah, membuat para pegawai terkejut. Dalam benaknya, ia tahu sejak kakeknya meninggal, hidupnya telah hancur. Yang tersisa hanyalah jalan balas dendam. Dengan penuh tekad, ia menekan ibu jarinya yang berdarah di atas lembar pendaftaran. Ia yakin kompetisi ini akan menjadi langkah pertamanya menuju pembalasan. Narasi lalu menyinggung sejarah panjang konflik antara sekte ortodoks dan sekte unortodoks dalam perebutan kendali dunia Murim. Sekte ortodoks yang mengusung keadilan dipimpin oleh Murimer Alliance, sementara sekte unortodoks berpusat di Devil's Palace yang hanya mengagungkan kekuatan. Keseimbangan bertahan lama, namun keinginan sekte ortodoks untuk unggul melahirkan 18 Martial Masters, sosok-sosok yang dijuluki Greatest Good Masters. Sebagai balasan, Devil's Palace menyusun rencana memperkuat diri. Mereka mencetuskan gagasan untuk membentuk 10 Demon Lords dengan cara memilih 10 jenius tanpa memandang latar belakang dan mengajarkan mereka seni bela diri terkuat dari 10 aliran demonik. Tawaran ini menarik banyak pemuda berbakat yang berbondong-bondong menuju Devil's Palace. Unsol berdiri di antara kerumunan, merasakan aura kuat yang terpancar dari banyak peserta. Ia yakin di antara mereka mungkin ada yang terkait dengan pembunuh kakeknya. Karena lawan itu adalah ahli bela diri yang jauh di luar jangkauannya, Unsol sadar hanya ada satu jalan untuk bisa membalas dendam. Ia harus menjadi ahli bela diri kelas atas. Tanpa sekte dan tanpa seni bela diri, satu-satunya cara baginya untuk cepat tumbuh kuat adalah dengan menjadi salah satu dari 10 Demon Lords. Tiba-tiba, perhatian peserta tertuju pada sosok mengagumkan. Seorang pria berambut putih tebal dengan mata merah menyala muncul. Dengan suara lantang, ia memperkenalkan diri sebagai Hyuk Ryunong, kepala instruktur, yang dikenal dengan julukan Bloody Gold Dagger.
Hyuk Ryunong menjelaskan bahwa tempat ini bertujuan menemukan jenius terbesar dari seluruh sekte demonik. Hanya mereka yang lolos dari seluruh ujian yang akan menjadi kandidat Ten Demon Lords. Ia pun mengumumkan dimulainya ujian pertama, yakni pemeriksaan kebugaran fisik. Para penguji mulai memeriksa otot dan tulang peserta dengan tangan mereka. Banyak yang bingung karena mengira ujian akan berupa pertarungan. Unsol memperhatikan bahwa mereka yang lolos diarahkan menuju tempat berikutnya. Saat gilirannya tiba, seorang penguji mendekat dan menyentuh lengannya. Seketika, wajah penguji itu berubah pucat. Dalam hati ia bergumam, pemuda ini sudah tamat. Ia terkejut seseorang dengan tubuh seperti Unsol berani mendaftar. Namun, meski merasakan aura niat membunuh yang nyata darinya, sang penguji tetap memutuskan untuk tidak membiarkannya lolos. Unsol tidak terkejut dengan hasil ujian pertama. Ia sadar bahwa selama ini yang ia pelajari hanyalah cara merawat jenazah, sehingga mustahil lolos tes kebugaran fisik yang menjadi dasar seni bela diri. Namun, ia percaya ini belumlah akhir. Setelah ujian berakhir, seorang peserta yang gagal berteriak memprotes bahwa tes itu sama sekali tidak adil. Ia mempertanyakan, apa gunanya mengadakan kompetisi jika yang dilihat hanya kekuatan fisik? Kepala instruktur menjawab tegas. Ia menjelaskan bahwa otot dan tulang adalah dasar terpenting dalam mempelajari seni bela diri, dan tujuan kompetisi ini adalah memilih orang-orang berbakat dari berbagai wilayah. Ia lalu menegur keras peserta itu karena berani mengeluh. Padahal bahkan standar paling sederhana pun tidak bisa dilewati. Namun, kepala instruktur juga menenangkan mereka. Ia mengumumkan bahwa pada tes kedua, ia sendiri yang akan memilih siapa saja yang mampu belajar seni bela diri dengan baik meski kondisi fisik mereka lemah. Tanpa menunda, ia memerintahkan tes kedua dimulai. Bagi semua yang gagal di ujian pertama, mereka diperintahkan untuk bertarung hingga hanya tersisa satu orang hidup. Sontak para peserta gempar. Mereka terkejut, tak percaya bahwa tes kali ini adalah saling bunuh, padahal semua berada di pihak yang sama. Namun, di antara mereka ada yang tersenyum licik. Ia merasa situasi ini justru menguntungkan, karena jika harus ada yang mati, lebih baik ia memulainya lebih dulu. Pemuda itu bernama Wi Uncung mengarahkan pandangannya pada Unsol dan seorang pemuda berambut merah. Dengan pedang besar di tangannya, ia mengayunkan serangan sambil berteriak agar lawannya mati. Sekejap kemudian, darah muncrat. Wi Uncung berhasil menebas pemuda berambut merah tepat di jantung. Refleks dan kelincahannya tajam, meski tubuhnya tampak lemah. Para peserta terkejut dan ketakutan melihatnya Wi Uncung berdiri pongah, menantang siapa saja yang berani maju untuk menerima nasib yang sama. Dari kejauhan, seorang pejabat mengomentari tindakannya. Ia menganggap Wi Uncung memang tegas, tetapi bodoh karena terlalu menonjol. Kepala instruktur mengangguk setuju, menyebut tempat ini penuh dengan orang dungu yang tak berguna. Salah seorang penguji memperhatikan dengan cermat. Ia tahu bahwa dalam pertarungan semacam ini, menonjolkan kekuatan hanya akan menjadikan diri sasaran. Namun, ia juga sadar bahwa tindakan Wi Uncung bisa memicu pergerakan peserta lain. Benar saja, ketakutan menyelimuti arena, membuat para peserta saling menyerang membabi buta sambil menjerit panik. Kepala instruktur memperhatikan, lalu berkomentar bahwa para pemuda ini memang belum terbiasa dengan kematian. Pertarungan semakin brutal, mereka saling membunuh tanpa belas kasihan. Menurutnya, ketakutan akan ajal membuat indera mereka tumpul. Tetapi tidak semua peserta terbawa arus. Ia dan asistennya segera melihat ada pengecualian, sebab tidak semua yang hadir adalah orang bodoh. Unsol dan seorang peserta lain tetap tenang di tengah lautan darah. Unsol mengamati keadaan, menyadari bahwa kebanyakan peserta hanyalah orang tolol yang membiarkan rasa takut menguasai diri mereka. Ia berpikir jernih, menelaah maksud dari instruksi kepala penguji. Perintahnya jelas, bertahan hidup hingga tersisa satu orang, bukan membunuh sebanyak-banyaknya. Selama ia menjaga akal sehat, ia yakin bisa selamat. Ia pun bersumpah bahwa bagaimanapun caranya, ia akan tetap hidup. Tiba-tiba, seorang peserta lain mendekatinya. Ia memandang rendah Unsol, menyangka pemuda itu hanya bersembunyi sejak awal. Unsol memperhatikan bekas luka tipis pada tubuh-tubuh sekitar dan mengenali ciri khas dari senjata pedang ramping. Lawannya itu bertekad menghabisinya dengan senjata aneh di tangan. Namun, saat menyerang, Unsol dengan sigap menghindar. Pukulan mengenai kotak yang selalu ia bawa di punggung. Lawannya menertawakan, mengejeknya seperti pedagang keliling. Unsol tak menanggapi, ia malah mengambil selembar kain dari tanah.
Sekilas ingatannya terlempar pada kakeknya dan kartu Natal pemberian terakhir. Tatapannya memerah, dipenuhi tekad dan amarah. Melihat Eun-sol menggenggam alat-alat aneh, lawannya mengejek lagi, meremehkan benda itu yang terlihat seperti pedang rapuh. Sebelum sempat melanjutkan serangan, sosok peserta lain yang juga tenang sejak tadi melompat dan menebasnya dengan satu tebasan, mengakhiri hidupnya seketika. Petarung itu menoleh pada Eun-sol dan berkata dingin bahwa ia tidak perlu berterima kasih. Justru keberadaan orang lemah sepertinya menguntungkan karena mengalihkan perhatian lawan. Ia lalu menambahkan, meski Eun-sol punya pengamatan tajam, ia jelas belum pernah mempelajari seni bela diri. Baginya, membunuh orang seperti Eun-sol bisa dilakukan kapan saja. Dari kejauhan, kepala instruktur memperhatikan dengan saksama. Tatapannya tertuju pada pedang yang digunakan pemuda tadi. Ia mengenalinya, pedang legendaris yang disebut Sword of Annihilation, milik Black Soul, pengembara yang pernah dijuluki pendekar pedang terkuat. Asisten kepala penguji menjelaskan bahwa pemuda itu bernama Nong Wonggang. Konon, ia menemukan manual rahasia dan pedang jiwa hitam di sebuah lembah terpencil. Namun, karena hanya berlatih dari manual, tekniknya terlihat kasar, gerakannya banyak meninggalkan celah. Percakapan berlanjut, sang asisten menambahkan bahwa untuk saat ini, Nong Wonggang adalah satu-satunya murid pewaris jiwa hitam. Walau fisiknya lemah, ia tetap dianggap kandidat kuat untuk menjadi salah satu dari 10 Demon Lord, bahkan mungkin menjadi pemenang ujian kali ini. Kepala penguji mengangguk setuju. Menurutnya, meski Wonggang masih pemula yang belum layak menghunus pedang Annihilation, di antara semua peserta, belum ada yang terlihat lebih kuat darinya, kecuali terjadi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Pertempuran panjang dan berdarah akhirnya menyisakan hanya 2 orang di arena yang dipenuhi mayat, Nyong Wonggang dan Eun-sol. Wonggang berdiri di tengah lapangan latihan, terkejut sekaligus kagum karena Eun-sol berhasil bertahan hingga akhir. Ia lalu menantangnya secara terbuka, mengatakan bahwa bila berhasil mengalahkannya, maka Eun-sol juga akan menjadi kandidat 10 Demon Lord. Eun-sol menatapnya tenang. Ia tahu Wonggang memang yang terkuat di sini, namun ia juga sudah menemukan kelemahannya. Keyakinan itu membuatnya percaya diri bisa menang. Ia mempelajari gaya bertarung Wonggang dari bekas tubuh korban yang ditinggalkannya. Dengan nada mengejek, Wonggang melompat dan berkata akan menguji kemampuannya sedikit. Ia segera melancarkan serangan brutal. Eun-sol menghindari rentetan tebasan itu dengan gesit, sehingga hanya luka-luka kecil yang ia dapat. Wonggang meremehkannya, menyindir bahwa yang ia kuasai hanyalah mengelak dengan canggung, dan bahkan itu cukup mengesankan bisa bertahan sejauh ini. Kepala penguji serta asistennya memperhatikan dengan seksama. Mereka menyadari bahwa meski terlihat terdesak, Eun-sol selalu menggerakkan tubuhnya di detik terakhir, sehingga serangan fatal berhasil ia hindari. Kepala penguji mulai terkesan, menyadari Eun-sol telah menghafal pola serangan Wonggang hanya dengan menganalisis tubuh para korban. Dalam keadaan berlumuran darah, Eun-sol tetap berbicara tenang. Ia menilai teknik pedang lawannya menyedihkan. Setelah begitu banyak serangan, yang didapatnya hanyalah luka goresan di kulit. Ucapan itu mengejutkan Wonggang, sekaligus membuat para penguji terheran. Kagum pada keberaniannya memprovokasi lawan. Namun, Eun-sol juga tahu, bertahan bukan berarti mampu melancarkan serangan balasan. Tubuhnya yang ramping membuatnya sulit mengeluarkan pukulan yang benar-benar mematikan. Mendengar ejekan itu, Wonggang murka. Ia berseru bahwa tadinya ia berniat membiarkan Eun-sol hidup sedikit lebih lama, namun karena kesombongan itu, ia akan segera mengabulkan permintaan mati cepatnya. Wonggang mengerahkan serangan pamungkas. Eun-sol menyadari inilah satu-satunya kesempatan. Ia teringat hasil pengamatannya, bahwa setiap serangan penentu Wonggang selalu diarahkan ke titik vital, terutama kepala dan jantung. Maka, saat lawan menebas ke arah kepalanya, Eun-sol segera menunduk, menghindar, lalu mengarahkan serangan balasan ke bagian leher, kelemahan yang berhasil ia temukan. Di tengah duel itu, Eun-sol juga mengingat pengetahuan tentang titik vital Tanu, bagian lemah yang bahkan ahli seni bela diri sulit perkuat. Ia tahu, bila dipukul dengan penuh tenaga, bahkan seorang anak mampu membuat orang dewasa kehilangan kesadaran seketika. Dengan perhitungan matang, ia menebas ke arah leher Wonggang, darah muncrat dari tubuh lawannya. Wonggang berdiri terhuyung, lalu jatuh tersungkur di tanah. Dengan itu, Eun-sol menjadi pemenang duel mematikan. Tubuhnya penuh luka dan kelelahan, namun ia masih sempat bertanya dalam hati, apakah semua ini akhirnya usai. Para penguji menyaksikan adegan itu dengan wajah terkejut. Asisten berkomentar bahwa hasil ini benar-benar variabel yang tak pernah mereka perhitungkan.
Kepala penguji sendiri menghela napas kecewa, karena semula menaruh harapan besar pada seni pedang jiwa hitam. Meski begitu, ia mengumumkan dengan lantang bahwa Bo Eun-sol lulus dari ujian kedua. Begitu mendengar pengumuman itu, kesadaran Eun-sol mendadak mengabur. Ia terjatuh dan masuk ke dalam ingatan samar, di mana ia melihat kakeknya memanggil. Ia berlari menghampirinya dengan penuh sukacita. Namun ketika sampai, sang kakek berkata bahwa ia tak bisa melihatnya. Mimpi indah itu berubah jadi mimpi buruk. Wajah kakeknya tampak rusak dan mengerikan, menegaskan bahwa ia tak mampu melihat sosoknya sama sekali. Eun-sol terbangun dengan napas terengah, tubuhnya bergetar ketakutan. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di tempat asing, dikelilingi para pejuang muda dari berbagai usia. Eun-sol sadar bahwa dirinya telah pingsan akibat kehilangan terlalu banyak darah. Saat membuka mata, ia mendapati luka parahnya sudah dirawat. Rasa sakit yang sebelumnya menusuk kini hilang sama sekali. Dari hal itu, ia menebak bahwa seorang tabib ternama yang sepadan dengan status istana iblis pasti telah menanganinya. Ia menoleh ke sekeliling. Di sana, para penyintas lain berdiri dengan tubuh kekar. Sebagian wajahnya ia kenali sebagai mereka yang berhasil melewati ujian pertama. Tatapan penuh hinaan diarahkan padanya, meski Eun-sol tahu hal itu wajar terjadi. Tak lama, pintu kapal terbuka. Seorang instruktur memerintahkan semua orang turun, lalu mengumumkan bahwa mereka telah tiba di lokasi ujian berikutnya, yaitu Pulau Neraka. Para kandidat mengikuti arahan menuju pulau yang tampak mengerikan itu. Instruktur tersebut menunjuk deretan gua dan menjelaskan bahwa disitulah mereka akan beristirahat. Ia memerintahkan semua peserta menanggalkan pakaian serta senjata lama, lalu menggunakan seragam dan pedang baru yang telah disediakan. Setiap orang bebas memilih gua yang mereka sukai. Seorang peserta masuk ke gua pilihannya dan terkejut karena ternyata cukup nyaman, berlawanan dengan dugaan awalnya. Namun, di sisi lain, pertikaian pecah antara dua kandidat yang berebut gua yang sama. Beberapa orang akhirnya turun tangan untuk memisahkan mereka. Eun-sol hanya mengamati dengan tatapan dingin. Menurutnya, orang-orang ini sama sekali tidak menyadari ujian kedua yang telah ia jalani. Mereka terlihat terlalu santai dan lengah. Ia juga memperhatikan banyak di antara mereka mengenakan pakaian mahal, membuatnya bertanya-tanya apakah mereka semua berasal dari klan bergengsi. Dari pikirannya, Eun-sol menyimpulkan bahwa ujian kedua sejatinya adalah cara untuk menyingkirkan mereka yang mudah dibunuh. Sementara itu, instruktur yang mengawasi pembagian gua menghampirinya. Ia menegur Eun-sol karena terlalu lamban, menyuruhnya segera memilih. Dalam hati, instruktur itu teringat akan sorot tajam matanya yang sempat menarik perhatian. Ia sendiri tidak menyangka Eun-sol bisa bertahan hidup, sehingga kini penasaran dengan pilihan yang akan ia buat. Eun-sol menunjuk ke sebuah gua gelap dengan pintu masuk yang tampak kotor dan tidak menarik. Instruktur itu mengejek, menyebut pilihannya sesuai dengan pakaian lusuh yang ia kenakan, bahkan mengaku jijik melihatnya. Namun, di balik ejekan itu, instruktur tersebut diam-diam terkesan. Menurutnya, hanya seorang jenius sejati yang mampu melihat manfaat gua itu. Meski terlihat sempit dari luar, bagian dalamnya cukup luas untuk latihan, dan pintu masuk kecilnya akan mudah dipertahankan dari penyusup. Kebanyakan peserta menghindarinya, namun Eun-sol justru bisa menilai dengan tepat. Instruktur itu lalu memintanya bersiap menghadapi tahap berikutnya. Setelah semua peserta mengenakan seragam baru, instruktur mulai menjelaskan tugas selanjutnya. Ia menerangkan bahwa Pulau Neraka memiliki 10 fasilitas pengajaran seni bela diri. Di setiap bangunan, mereka dapat mempelajari seni bela diri dari salah satu 10 sekte demonik. Mereka bebas mempelajari semuanya atau fokus pada satu saja. Bahkan, jadwal mereka pun tidak diatur. Bebas digunakan untuk tidur, bermain, belajar, atau berlatih sendiri. Pernyataan itu mengejutkan Eun-sol. Mengingat kebengisan ujian kedua, ia sulit mempercayai bahwa kini mereka dibiarkan berlatih dengan tenang. Para peserta mulai sibuk berdiskusi, memilih seni bela diri apa yang akan dipelajari lebih dulu. Sebagian besar sepakat menuju sekte Fire Rain Sword, yang terkenal paling kuat. Mereka berbondong-bondong pergi ke sana. Eun-sol memandang mereka. Ia juga pernah mendengar reputasi sekte itu, bahwa seni bela diri mereka adalah yang terkuat di antara 10 sekte demonik. Menguasainya tentu sangat berguna, namun ia tahu itu bukan jalannya. Eun-sol tidak pernah belajar seni bela diri sebelumnya. Baginya, memulai dari yang terkuat bukanlah pilihan bijak. Ia merenung,
mencari tahu apa yang sebenarnya ia butuhkan sekarang, lalu mengambil arah berbeda. Kakinya membawanya menuju sebuah bangunan tua dan rapuh. Ia mengenalinya sebagai Paviliun Binatang Pengembara. Reputasi paviliun itu telah merosot begitu jauh hingga nyaris tak dianggap lagi sebagai bagian dari 10 sekte demonik. Satu-satunya alasan keberadaannya masih diakui adalah sejarah panjangnya, yang pernah melahirkan banyak master seni bela diri terkuat di masanya. Ia juga teringat cerita kakeknya tentang paviliun itu. Eun-sol memutuskan untuk berlatih di sana. Namun sebelum sempat melangkah lebih jauh, tanah di depannya bergetar. Dari dalam, muncul kepala seorang pria. Ia memperkenalkan diri sebagai Sawu, pemimpin sayap rahasia Paviliun Binatang Pengembara. Sawu menatap Eun-sol dan bertanya apakah ia datang dengan harapan menjadi salah satu dari 10 Demon Lord. Eun-sol berdiri tegak di hadapannya, lalu menjawab penuh hormat bahwa ia memang datang untuk mempelajari seni bela diri dari Paviliun Binatang Pengembara. Sawu meneliti tubuhnya dari atas ke bawah, lalu tertawa keras. Dengan nada meremehkan, ia mengusir Eun-sol agar segera pergi sebelum mempercepat kematiannya. Sawu menegaskan tidak berniat mengajarkan seni bela diri, apalagi pada sosok rapuh sepertinya. Eun-sol menjawab Master Sawu dengan penuh keyakinan. Ia mengatakan pernah mendengar bahwa siapapun yang mempelajari seni bela diri dari Paviliun Binatang Pengembara akan memperoleh kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun. Sawu mencibir ucapannya. Ia terkejut karena pemuda itu mengetahui tentang seni bela diri yang hampir punah. Lalu ia memperingatkan bahwa bahkan para jenius terhebat pun kesulitan mempelajarinya. Latihan dimulai dengan memodifikasi tubuh, dan dengan kondisi fisik Eun-sol saat ini, ia bisa mati dalam sehari. Karena itu, Sawu menyuruhnya pergi. Namun, Eun-sol tidak bergerak. Ia berlutut penuh dan menundukkan kepala hingga menyentuh tanah. Sawu terkejut melihat tindakannya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Dengan tenang, Eun-sol menyatakan bahwa karena dirinya sudah diterima untuk diajari, maka satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menunjukkan hormat pada guru barunya. Sawu menyebutnya keras kepala, tetapi akhirnya luluh. Ia mengaku akan mengajarinya, meski menegaskan bahwa keputusan itu semata-mata karena perintah dari Devil's Palace. Ia kemudian memperkenalkan dirinya kembali sebagai Master Sawu, penguasa Paviliun Binatang Pengembara, dan meminta Eun-sol memanggilnya Master Sawu mulai sekarang. Saat Eun-sol hendak memperkenalkan diri, Sawu segera memotong, menyebutnya hanya sebagai murid nomor 1. Pelatihan dimulai seketika. Dalam sekejap, Eun-sol mendapati dirinya berada dalam kegelapan total, tanpa bisa melihat apapun. Sawu menjelaskan bahwa ia telah menyegel penglihatannya menggunakan teknik rahasia Paviliun Binatang Pengembara. Ini adalah tahap dasar untuk menapaki jalur binatang pengembara, sebuah teknik yang menajamkan seluruh indera hingga memberi refleks secepat binatang. Sawu menambahkan bahwa seni bela diri mereka berbeda dengan yang lain. Teknik ini berubah mengikuti orang yang mempelajarinya, sehingga sulit untuk dikuasai. Karena itulah, jumlah murid yang mencoba semakin menurun, hingga pavilion terpuruk seperti sekarang. Namun, jika berhasil, seseorang akan mendapatkan indera layaknya binatang liar. Dengan senyum sinis, Sawu menegaskan kebanyakan orang mati sebelum sampai pada titik itu. Ia memerintahkan Eun-sol untuk terbiasa dengan kegelapan dalam waktu 1 jam, lalu pergi meninggalkannya. Sendirian dalam gelap, Eun-sol menyadari bahwa indera lain yang ia harapkan menjadi tajam tidak menunjukkan perubahan berarti. 1 jam terasa sangat panjang, sehingga ia memaksa dirinya beradaptasi secepat mungkin. Ia teringat bahwa banyak petarung tengah bersaing menjadi salah satu dari 10 Raja Demon. Dalam keadaan seperti ini, jika diserang, ia tidak akan berdaya. Tiba-tiba, seorang penyerang melompat turun dari atas dengan senyap. Namun, secara naluriah Eun-sol menghindar, lalu terjatuh ke tanah. Saat itu ia menyadari bahwa tanpa penglihatan, keseimbangan tubuh menjadi kunci utama. Malam pun tiba. Sawu kembali dengan pikiran sinis, yakin bahwa pemuda itu pasti tersesat dalam kegelapan. Tetapi yang ia temukan berbeda. Ia melihat Eun-sol berlatih dengan cara unik, bergerak lincah seolah melawan musuh khayalan. Kebanyakan murid hanya diam menunggu indera mereka menyesuaikan, namun Eun-sol memilih untuk melawan kegelapan dengan gerakan penuh. Hal itulah yang mempercepat proses adaptasinya. Sawu menantangnya untuk mencoba menghindari tebasan pedang. Hari-hari pun berlalu. Selama 3 hari penuh, di bawah hujan, Eun-sol terus berlatih keras bersama Sawu. Dalam salah satu sesi, Sawu melancarkan serangan cepat dan menghantam perut Eun-sol dengan gagang pedang. Kali ini Eun-sol gagal menghindar.
Sawu memperhatikan, berpikir bahwa setelah 3 hari, seharusnya murid ini mulai meragukan metode pelatihannya. Namun Eun-sol tetap menerimanya tanpa pertanyaan. Ia berhenti menyerang dan bertanya, mengapa Eun-sol tidak penasaran tentang cara menghindari serangan atau teori di balik latihan itu. Dengan tenang, Eun-sol menjawab bahwa ia mengingat ucapan Sawu sebelumnya, bahwa inti seni bela diri Pavilion Binatang Pengembara adalah mencapai pencerahan melalui usaha sendiri. Karena itu, ia percaya pasti ada alasan di balik semua yang dilakukan. Jawaban itu mengejutkan Sawu. Ia mengakui bahwa pemuda itu benar, lalu dengan semangat menyuruhnya melanjutkan latihan. Dalam proses latihan, Eun-sol mencapai kesadaran baru. Ia merasa mampu melihat jalur pedang yang akan datang, meski ia tahu dirinya tidak bisa menghindar. Maka, ia memilih untuk menahan serangan itu. Dengan tekad bulat, ia berhasil memblokir tebasan Sawu, membuat gurunya terkejut. Bagaimana mungkin ia mampu menahan serangan senyap itu hanya dalam 3 hari. Akhirnya, tubuhnya roboh ke tanah karena kelelahan. Ia menyadari bahwa bahkan blokade itu pun belum sempurna. Sawu mendekat lalu menyodorkan sebuah wadah bambu berisi minuman. Eun-sol menerimanya dengan rasa terima kasih. Eun-sol meneguk cairan itu dan terkejut ketika menyadari bahwa yang diminumnya bukan air biasa. Ia merasakan aliran energi besar menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah darah yang hilang kembali mengisi dirinya. Sawu menjelaskan bahwa cairan itu adalah Superior Spring Spiritual Water yang telah ia simpan sepanjang hidupnya. Namun, ia tidak menganggap pemberian itu sia-sia. Dalam hati, Sawu dipenuhi kegembiraan, merasa akhirnya ia menemukan seorang jenius yang telah ia tunggu-tunggu. Waktu berlalu, dan latihan Eun-sol terus berlanjut. Sawu menantangnya untuk mencoba menahan serangannya sekali lagi. Dengan pedang yang terus bergerak cepat, Sawu melancarkan serangan bertubi-tubi. Eun-sol berusaha menghindar, meski setiap gerakan terasa sulit. Tiba-tiba, Sawu muncul di belakangnya, menyatakan ketidakpuasan terhadap kemampuan bertahan muridnya. Namun, sesaat kemudian, ia menghentikan serangannya, membuat Eun-sol terengah-engah, heran mengapa gurunya berhenti. Sawu lalu tertawa keras, mengumumkan bahwa ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Pada saat itu, segel yang menutupi mata Eun-sol pecah, dan penglihatannya kembali. Sawu memanggilnya dengan nama lengkap, lalu mengajaknya melupakan ambisi menjadi salah satu dari 10 Demon Lord. Sebagai gantinya, Sawu menawarkan posisi resmi sebagai murid di pavilionnya. Ia bahkan berjanji akan menjadikan Eun-sol salah satu dari 10 ahli bela diri terkuat di sekte demonik dalam 10 tahun. Eun-sol merenungi tawaran itu. Ia merasa Sawu tidak sedang berbohong, tetapi bayangan tentang pembunuh kakeknya yang begitu kuat membuatnya sadar bahwa ia tidak bisa puas hanya dengan mempelajari seni bela diri dari Wandering Beast Pavilion. Dengan tegas, Eun-sol menyatakan keputusannya untuk menjadi seorang Demon Lord. Sawu mengejek ambisi itu. Ia mengatakan untuk melupakannya jika tujuan Eun-sol adalah menguasai semua seni dari 10 sekte demonik. Hal itu mustahil, bahkan untuk sosok berbakat seperti Greatest Heavenly Demon Emperor. Ia menjelaskan bahwa setiap seni bela diri cocok untuk struktur tubuh dan jenis ki tertentu. Tidak peduli seberapa besar bakat seseorang, mustahil menguasai lebih dari 2 atau 3 seni. Memusatkan diri pada satu seni adalah jalan tercepat untuk menjadi yang terkuat. Eun-sol meminta maaf atas ketegasannya, sementara Sawu bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengubah pikirannya. Pada akhirnya, Sawu menyerah dan setuju untuk mengajarkan seni bela diri yang berbeda. Eun-sol terkejut, mengingat ia baru mempelajari dasar-dasar dari Wandering Beast Pavilion. Namun, Sawu tiba-tiba melancarkan serangan cepat. Kali ini, Eun-sol berhasil menangkisnya seorang diri. Sawu mengungkapkan bahwa seni bela diri di pavilionnya tidak diturunkan hanya melalui teori atau langkah-langkah. Selama ini, Eun-sol sebenarnya telah berlatih Wild Beast Path dari pavilion tersebut. Saat menyadarinya, Eun-sol paham bahwa semua serangan pedang yang diterimanya bukan sekadar latihan, melainkan bentuk asli dari Wild Beast Path. Ia mengucapkan terima kasih, tetapi Sawu menolak ucapan itu. Baginya, ia hanya menjalankan perintah dari Devil's Palace. Eun-sol tetap bersikeras, mengingatkan pada eliksir yang telah diberikan kepadanya, dan berjanji tidak akan melupakan kebaikan itu. Sawu menanggapinya agar melupakan saja, karena di dunia bela diri Jiang Hu, melupakan jasa dan dendam adalah pilihan terbaik. Setelah hening sesaat, Eun-sol pun bersiap pergi. Dari kejauhan, Sawu menatapnya dan bertanya-tanya dalam hati, dari mana datangnya sosok berbakat luar biasa itu.
Ia merasa yakin bahwa sebuah badai berdarah akan segera menyapu Hell Island. Dalam perjalanan, Yoon Sol menyadari bahwa pelajaran dari Wandering Beast Path telah membuat indranya sangat tajam. Namun, kewaspadaan yang terus-menerus ini terasa melelahkan, bahkan ketika ia tidak melakukan apapun. Ia sadar tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang jika terus seperti ini. Karena itu, ia memutuskan untuk belajar mengendalikan dan menekan indranya sebisa mungkin. Ia mulai berkonsentrasi, berusaha menahan indranya seolah menahan setetes air. Beberapa saat kemudian, ia membuka mata, merasa bahwa kendali itu cukup untuk sementara. Yoon Sol mengeluarkan sebuah peta dan menatapnya. Ia yakin Devil's Palace tidak akan membiarkan para peserta berlatih di Hell Island tanpa batas waktu. Kesimpulannya, waktu mereka hampir habis. Jika benar begitu, maka ia tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan menuju sekte terkuat di antara 10 sekte demonik, yaitu sekte Fire Rain Sword, yang didirikan oleh Fire Rain Sword Emperor, Juk Hua-won, saingan dari Greatest Heavenly Demon Emperor 700 tahun lalu. Setibanya di sekte Fire Rain Sword, Yoon Sol mendapati aula seni bela diri mereka tampak megah layaknya istana, jauh berbeda dari pavilion sederhana tempatnya berlatih sebelumnya. Saat ia mendekati pintu, seorang pria membuka dan menatapnya dengan heran, bertanya siapa tamu yang datang di waktu seperti ini. Yoon Sol segera menyadari bahwa pria di hadapannya adalah seorang instruktur seni bela diri di sekte itu. Ia membungkuk hormat dan menyatakan kedatangannya untuk mempelajari seni pedang mereka. Sang instruktur memintanya mengikuti dari belakang, lalu menjelaskan bahwa Fire Rain Sword Art adalah yang paling luas di antara semua seni demonik, namun juga yang paling memakan waktu. Ia menambahkan bahwa para peserta yang datang setengah bulan lebih awal sudah menyelesaikan ujian dasar dan kini menjalani ujian tingkat menengah. Karena itu, ia bertanya mengapa Yoon Sol datang terlambat. Yoon Sol menjawab bahwa selama setengah bulan terakhir ia berlatih di Wandering Beast Pavilion. Instruktur itu terkejut, lalu memastikan apakah yang dimaksud adalah Wandering Beast Path. Yoon Sol mengangguk membenarkan. Dalam hati, sang instruktur menyadari bahwa bocah ini memang seorang jenius, tetapi mustahil bisa menguasai Wandering Beast Path hanya dalam waktu singkat. Ia menyimpulkan kemungkinan besar Sawu merasa kesal, lalu melepaskannya begitu saja, dan tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. Setelah itu, ia memperkenalkan diri sebagai Jinga, orang yang bertanggung jawab atas ujian pemula, dan meminta Yoon Sol memanggilnya sensei. Jinga kemudian bertanya apakah Yoon Sol benar-benar berniat mempelajari Fire Rain Sword Art, sembari menyarankan agar ia mungkin mencoba ujian lain. Namun, Yoon Sol dengan sopan berterima kasih atas perhatiannya, lalu menegaskan bahwa ia ingin mendalami seni pedang sekte ini. Jinga akhirnya menyetujui permintaannya. Ia lalu memperlihatkan sebuah gulungan besar, menjelaskan bahwa isinya adalah bentuk dasar sekaligus metode praktis dari 13 bentuk api menguasai. Ia meminta Yoon Sol mempelajarinya dan berlatih sendiri. Yoon Sol menatap bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan gulungan itu. Melihat ekspresinya, Jinga berbalik dengan nada tidak puas, bertanya apakah Yoon Sol bahkan tidak bisa membaca manual pedang. Yoon Sol pun mengakui bahwa ia memang tidak bisa, menjelaskan bahwa seumur hidupnya, ia belum pernah belajar pedang hingga saat ini. Jinga sontak terdiam, terkejut mendengar pengakuan itu. Ia memastikan sekali lagi, apakah benar Yoon Sol tidak pernah belajar pedang sama sekali. Dalam hati, ia mengingat catatan yang menunjukkan bahwa sejauh ini bocah itu hanya menggunakan Fire Rain. Bahkan saat ujian kedua, ia tidak memperlihatkan gaya pedang khusus. Walau begitu, ia sulit mempercayai bahwa Yoon Sol bahkan tidak memahami dasar paling sederhana, yaitu langkah pedang. Di sisi lain, ia teringat kemampuan observasi luar biasa Yoon Sol, refleks cepatnya di ujian kedua, serta ketajaman saat memilih gua. Jinga akhirnya menyadari bahwa jika anak ini bisa mencapai level tersebut tanpa dasar apapun, maka dengan bimbingan yang tepat, potensinya akan tak terhingga. Ia pun mengubah pendekatan. Meski Yoon Sol tidak bisa melihat gerakan pedang, ia bisa membaca. Maka, Jinga menyuruhnya membaca tulisan pada gulungan itu. Rilekskan tubuh sepenuhnya, biarkan aliran bergerak mulus sebagai satu kesatuan, lalu mengulang bagian tentang merilekskan tubuh. Jinga menjelaskan bahwa maksudnya adalah tubuh harus santai dan lentur saat menjalankan pedang, dengan penekanan khusus pada kelenturan pinggang dan batang tubuh. Yoon Sol mencoba mengikuti instruksi, tetapi posisinya tampak aneh. Jinga merasa ironis, mengingat ia harus mengajarkan dasar-dasar seperti ini
di tempat yang ditujukan untuk memilih 10 Demon Lord. Ia memintanya berdiri kembali, lalu membenarkan posturnya. Jin gak menjelaskan bahwa ketika tubuh tegang, maka batang tubuh ikut kaku, sehingga pikiran juga harus dikendalikan agar rileks, membiarkan gerakan mengalir mulus dalam satu kesatuan. Yunsol merespons dengan cepat. Posturnya segera stabil, membuat Jin gak terkejut akan kecepatan pemahamannya. Begitu melihat perubahan itu, ia tersenyum puas dan mengatakan bahwa sikap Yunsol sudah cukup baik, lalu memutuskan untuk langsung mengajarkan 13 Forms of Fire Rain. Jin gak mulai memperagakan gerakan-gerakan dasar, dan Yunsol menirukannya dengan kecepatan serta ketepatan yang mengejutkan. Dalam hati, Jin gak mengonfirmasi kecurigaannya. Anak ini memang berbakat luar biasa. Setelah sesi latihan berakhir, ia memberitahu bahwa ujian selanjutnya adalah membayangkan seorang musuh di hadapan, lalu menggunakan 13 bentuk api rain. Ujian ini akan menentukan apakah Yunsol layak melangkah ke aula tingkat menengah. Tujuannya adalah melihat sword intent yang terkandung dalam gerakan dasarnya. Yunsol menyadari bahwa kesempatan yang ia nantikan datang lebih cepat dari dugaan. Ia harus membuktikan dirinya saat ini juga. Menutup mata, ia berkonsentrasi, membayangkan musuh yang harus dikalahkan. Lalu, ia membuka mata dengan tajam dan melancarkan teknik pertama dari 13 Forms of Fire Rain, Unparalleled Cyclone. Jin gak menyaksikannya dengan penuh minat, sementara Eunsol melanjutkan dengan teknik kedua dan ketiga, Floating Misty Clouds. Tatapan Jin gak dipenuhi keterkejutan. Ia bertanya-tanya apakah yang ia lihat benar-benar wujud asli dari Fire Rain Sword Art. Eunsol teringat bahwa teknik Floating Misty Clouds seharusnya menjadi teknik pedang yang lembut dan anggun. Gerakannya menyerupai awan yang melayang dan kabut yang menyebar. Namun, cara Eunsol menggunakannya justru terasa tajam dan mematikan. Jin gak tertegun, bertanya-tanya apakah Eunsol benar-benar sengaja mengubah pola gerakan itu. Mengubah dasar teknik pedang yang diwariskan turun-temurun hanya mungkin dilakukan oleh seorang master besar. Ia menyadari bahwa gerakan pedang yang telah dimodifikasi itu dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat, seolah-olah lawan di hadapannya adalah musuh yang telah merenggut nyawa guru atau orang tuanya. Jin gak pun berpikir bahwa gaya bertarung sekte Fire Rain Sword yang selama ini dianggap jalan ortodoks dalam dunia pedang telah berubah begitu drastis. Ia bertanya dalam hati, kehidupan seperti apa yang membuat Yunsol membawa semua beban itu? Di saat yang sama, Yunsol sendiri merasakan keanehan. Ia mendapati aliran di ujung jarinya mampu mengubah jalur pedang sesuai keinginannya. Ia menduga mungkin Wandering Beast Path adalah penyebabnya. Semakin sering ia menggunakan bentuk-bentuk dari Fire Rain, semakin tajam pula indera yang ia peroleh dari Wandering Beast Path. Yunsol sempat mempertimbangkan untuk sepenuhnya menggabungkan kedua gaya itu, tetapi ia ragu. Jika dilakukan, hasilnya akan menciptakan gaya pedang yang sama sekali baru, bukan lagi 13 bentuk Fire Rain yang diperlukan untuk ujian. Karena itu, ia memutuskan harus segera kembali pada dasar dari pedang asli. Namun tiba-tiba, bayangan musuh dalam pikirannya semakin jelas. Tubuhnya membeku ketika menyadari sosok itu adalah bajingan yang telah membunuh kakeknya. Amarah Yunsol meledak. Ia melompat maju dengan seluruh kekuatannya, mengeluarkan teknik ketujuh dari 13 bentuk Fire Rain, yaitu Heart of the Four Seas. Serangannya begitu ganas, tetapi lawannya berhasil menghindar. Yunsol segera menyadari bahwa musuh khayalannya ini bergerak sangat cepat, lebih cepat dari siapapun yang pernah ia hadapi. Ia mulai membayangkan serangan balik lawan. Ia tahu tidak boleh memberinya kesempatan untuk menyerang. Karena itu, ia memutuskan untuk mengeluarkan semua teknik yang tersisa sekaligus. Seluruh kekuatan ia curahkan dalam serangan bertubi-tubi yang menggetarkan. Namun, lawan berhasil menangkis semuanya, bahkan membalas dengan tebasan yang memutus kedua tangannya. Dalam imajinasi itu, Eunsol tidak mampu menghindar maupun menahan serangan. Ketika serangan usai, Eunsol terhuyung dan terengah-engah, energinya terkuras habis. Jingga yang menyaksikan berpikir bahwa pada akhirnya ia kalah dari musuhnya. Namun, ia mendekati Eunsol dan menyatakan bahwa ia telah lulus ujian. Yunsol terdiam, menatapnya penuh kebingungan. Jingga kemudian menjelaskan, ujian di Elementary Hall bukanlah soal menang atau kalah, melainkan tentang pemahaman murid terhadap pedang dan kemampuan mengeksekusi 13 bentuk Fire Rain dalam pertempuran nyata. Ia menegaskan bahwa Eunsol telah membuktikannya. Ia mengembalikan pedang Yunsol sambil memuji penampilannya yang luar biasa, lalu mengajaknya melanjutkan ke Intermediate Hall. Eunsol teringat pada guru Jingga.
menyadari betapa menyulitkan baginya mengajar seseorang yang sama sekali tidak tahu tentang pedang. Namun, tetap sabar, menuntunnya langkah demi langkah. Dengan tulus, Eun-sol berterima kasih atas semua waktu dan bimbingan itu. Jingga tersenyum dan menyemangatinya untuk terus berusaha lebih keras di masa depan. Ia juga memberi peringatan bahwa pedang Eun-sol membawa niat membunuh yang sangat kuat dan menasihati agar ia berhati-hati agar tidak dikendalikan oleh niat itu. Eun-sol membungkuk hormat lalu pergi. Saat itu, Jingga benar-benar menyadari bahwa apa yang dikatakan Eun-sol adalah kenyataan. Dalam waktu hanya 2 minggu, ia memang telah menguasai Wandering Beast Path. Jingga berpikir, karena kecepatan belajarnya yang luar biasa, ia berhasil melangkah ke Intermediate Hall jauh lebih cepat dari perkiraannya. Ia mengakui, awalnya ia sendiri tidak yakin apakah Eun-sol mampu mencapai Intermediate Hall. Namun kini ia sangat yakin. Ketika Eun-sol membuka pintu menuju aula berikutnya, Jingga teringat pada instruktur di sana, Chun Wong-gang. Ia menduga, meski pada awalnya Wong-gang mungkin akan menolak Eun-sol, pada akhirnya ia akan terpesona olehnya. Eun-sol pun melangkah masuk ke Intermediate Hall. Instruktur Wong-gang segera menyadarinya dan menyapanya, menyinggung bahwa ia baru saja lulus dari Beginner's Hall. Ia kemudian mengejek, mengatakan bahwa jika butuh lebih dari 20 hari untuk memahami 30 bentuk Huawu, maka ia hanya membuang waktu di tempat ini. Eun-sol menjelaskan bahwa ia terlambat karena menghabiskan 15 hari pertama di Nya Pavilion. Mendengar itu, Wong-gang menyimpulkan bahwa Eun-sol berusaha mengatakan waktunya di Beginner's Hall tidaklah lambat. Namun ia memandangnya dengan sinis, menganggapnya sebagai salah satu pengecut yang kabur ketika mencoba menguasai sulitnya Beast Path. Wong-gang pun memerintahkannya duduk, sambil menyatakan keraguannya bahwa Eun-sol mampu mengikuti yang lain. Wong-gang memulai pelajaran dengan menjelaskan bahwa Thunderous Fire Rain Sword terdiri dari gerakan cepat, dan siapapun yang tidak terampil menggunakan pedang hanya akan melukai dirinya sendiri. Ia menambahkan bahwa seni bela diri ini sama sulitnya dipakai dalam pertarungan nyata, seperti halnya 13 bentuk Fire Rain. Meski begitu, teknik ini hanyalah seni dasar yang wajib mereka pelajari di tahap ini. Ia menekankan bahwa tujuan utama mereka bukanlah menang, melainkan mengasah keterampilan pedang. Setelah itu, ia memanggil salah satu murid bernama Bio Hanxiang untuk maju dan memilih lawan dalam duel. Hanxiang bertanya apakah ia boleh memilih siapa saja, dan sang instruktur mengangguk. Tanpa ragu, Hanxiang langsung menunjuk Eun-sol. Wong-gang mencoba menolak, namun Hanxiang mengingatkan bahwa ia sendiri yang berkata boleh memilih siapapun. Wajah Wong-gang mengeras, ia memarahi murid itu, menyebutnya bodoh, karena ingin menguji pedangnya melawan seseorang yang baru saja menyelesaikan latihan di Elementary Hall. Ia pun memerintahkannya memilih lawan lain. Namun Eun-sol menyela, menyatakan bahwa ia tidak keberatan dan akan menghadapinya. Ia menjelaskan bahwa ia belajar pedang dari instruktur Jingga dan yakin bisa belajar lebih cepat jika langsung menguji pedangnya melawan orang lain. Wong-gang mengira Eun-sol hanya mencoba melindungi harga dirinya dengan kemampuan terbatas. Namun di depan semua orang, ia menyetujui duel itu, dengan alasan bahwa mengenali kemampuan diri sendiri adalah keterampilan penting. Ia berharap Eun-sol cukup terampil untuk suatu hari mencapai Advanced Hall. Hanxiang melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menonjol di antara para jenius. Jika ia berhasil menyingkirkan pendatang baru ini, posisinya akan terangkat. Kedua lawan berdiri saling berhadapan. Hanxiang menatap Eun-sol dan berkata bahwa ia memang punya keberanian, tetapi keberanian saja tidak cukup untuk bertahan hidup di dunia murim. Ia kemudian meminta instruktur memulai duel. Begitu tanda dimulai, Hanxiang langsung menyerang dengan garang. Eun-sol menangkis dengan lincah, membuat pedang mereka beradu keras. Dari benturan itu, Hanxiang merasakan lemahnya pertahanan Eun-sol. Dengan senyum mengejek, ia menganggap lawannya memang pemula. Ia tertawa keras, merendahkan kebodohan lawannya, lalu berjanji akan menunjukkan Thunderous Fire Rain Sword yang sebenarnya. Hanxiang meluncurkan rangkaian serangan cepat, tetapi terkejut ketika Eun-sol mampu menghindari semuanya dengan mudah. Dari kejauhan, Wong-gang mengamati dengan tajam. Ia melihat bahwa bukan hanya kecepatan yang dimiliki Eun-sol, tetapi seolah ia bisa membaca setiap gerakan lawan. Hal ini membuatnya curiga, mungkin saja Eun-sol telah mempelajari Wandering Beast Path. Namun ia cepat membuang pikiran itu, sebab meski Wandering Beast Path hanyalah seni dasar dari Wandering Beast Pavilion, menguasainya sangat sulit, bahkan hanya bisa dicapai oleh Master Ulung. Tidak mungkin ada orang,
Bahkan seorang jenius berbakat sekalipun yang mampu menguasainya hanya dalam 2 minggu. Wong Gang menyimpulkan bahwa ia tidak bisa menilai keterampilan Eun-sol hanya dari cara menghindar. Duel ini dimaksudkan untuk menguji kemampuan pedang, bukan sekadar refleks. Saat itu, Eun-sol menghentikan gerakan menghindar dan mulai melancarkan serangan balik dengan 13 bentuk Fire Rain. Para murid lain terperanjat melihatnya. Han Xiang mencibir, menertawakan lawannya yang masih memakai teknik pemula. Ia mengira bisa menghindarinya dengan mata tertutup, namun ia mendapati gerakan Eun-sol sedikit berbeda. Betapa terkejutnya ia ketika serangan itu menembus pertahanannya dan berhasil mengenai tubuhnya. Wajah Han Xiang memerah oleh amarah. Ia bertanya-tanya apakah Eun-sol sengaja menyembunyikan kemampuannya dan memodifikasi bentuk pedang itu untuk mempermainkannya. Ia menduga Eun-sol melakukan semua ini demi menarik perhatian instruktur dan segera lolos ke Advance Hall. Merasakan dirinya dipermalukan, Han Xiang berteriak penuh emosi bahwa ia yang akan menuju Advance Hall. Ia lalu mengeluarkan gaya pedang khas klannya, Asura Sword Style, dengan teknik mematikan Blood Shattering Strike. Wong Gang mengenali teknik itu, serangan berbahaya dari Asura Sword Sect. Namun, ia diam-diam terkesan oleh ketenangan Eun-sol, yang tetap stabil meski dihadapkan pada serangan mematikan, membuatnya kembali mempertimbangkan kemungkinan bahwa Eun-sol benar-benar mempelajari Wandering Beast Path. Han Xiang terus menghujani serangan, berteriak bahwa inilah akhir dari Eun-sol. Ia mengeluarkan teknik khususnya, Protective Bloody Wind Moon. Kedua pedang beradu, menghasilkan ledakan energi besar. Para murid dan sang instruktur terdiam, terkejut oleh benturan dahsyat itu. Di tengah pertarungan sengit, Eun-sol mengingat bentuk terakhir dari 13 jurus Fire Rain, yakni Infinite and Boundless. Serangan itu menjadi penutup duel. Han Xiang terhempas jatuh ke tanah, darah mengalir deras dari mulutnya. Para murid menatap ngeri, bertanya-tanya apakah ia masih hidup. Sementara itu, Eun-sol dengan tenang menyarungkan pedangnya kembali. Wong Gang menegaskan dalam hati bahwa Han Xiang telah mati, menerima tusukan tepat di titik vital. Wong Gang menatap Eun-sol dan bertanya, apakah sejak awal ia memang murid dari Wandering Night Pavilion. Eun-sol menggeleng, membantah hal itu. Sang instruktur kembali menguji, seolah tak percaya, apakah Eun-sol benar-benar sudah menguasai Wandering Beast Path hanya dalam 2 minggu. Eun-sol menjawab tenang, ia hanya mempelajari dasar-dasarnya. Wong Gang mencibir jawaban itu, penuh nada sarkasme, lalu bertanya, apakah Wandering Night Pavilion kini mengajarkan murid-muridnya untuk berbohong? Eun-sol hendak menjelaskan, tetapi sang instruktur memotong ucapannya. Ia menegaskan bahwa alasan tidak diperlukan dan memerintahkannya untuk segera membersihkan tubuh lawannya. Bisik-bisik terdengar di antara para murid. Mereka terkejut melihat seseorang tewas dalam duel pelatihan dan heran mengapa pelakunya tidak dihukum. Wong Gang langsung membentak mereka agar diam. Ia mengingatkan bahwa tempat ini adalah Hell Island, bukan ruang latihan biasa. Siapapun yang menggunakan teknik mematikan harus siap pula menerima kematian. Dengan itu, ia mengumumkan kelanjutan ujian. Beberapa duel kembali berlangsung. Setelah semuanya selesai, Wong Gang mengumpulkan para murid yang kalah. Ia menyatakan mereka gagal dan harus segera pergi mencari martial arts hall lain. Seorang murid membantah, memohon kesempatan kedua karena itu hanya satu pertarungan. Namun Wong Gang menolak tegas. Ia menjelaskan bahwa meski mereka lulus ujian awal berkat kekuatan fisik, mempelajari Fire Rain Sword membutuhkan bakat, potensi, serta keberanian menembus batas diri dengan darah, keringat, dan air mata. Kekurangan itu membuat mereka gagal, sehingga ia memerintahkan mereka untuk meninggalkan tempat itu. Para murid yang kalah pun pergi, menyisakan hanya Eun-sol di aula. Wong Gang menatapnya heran dan bertanya, mengapa ia belum juga beranjak. Eun-sol balik bertanya, apakah dirinya juga harus pergi. Sang instruktur menjawab bahwa ia menang dalam duel, berarti lulus ujian, dan kini seharusnya lanjut ke tahap lanjutan. Namun Eun-sol menyatakan, bila itu berarti ia harus berpindah ke tingkat lebih tinggi, ia lebih memilih tetap di sini. Wong Gang ingin tahu alasannya. Eun-sol menjelaskan bahwa satu-satunya teknik pedang yang ia pelajari hanyalah 13 bentuk dari Fire Rain Sword, dan di aula tingkat menengah pun ia belum mempelajari apapun. Sang instruktur teringat bagaimana Eun-sol menguasai Wandering Beast Path serta menampilkan teknik dari sekte Asura Sword. Namun, pemuda itu masih mengaku belum mempelajari apapun. Akhirnya, Wong Gang bersedia mengajarinya Thunderous Fire Rain Sword, kelanjutan dari 13 bentuk Fire Rain. Namun nadanya keras saat memperingatkan,
Ia membenci trik murahan untuk menarik perhatian. Bila ia melihat Yunsol menggunakan teknik pedang selain Fire Rain Forms, ia tidak akan ragu memenggal kepalanya saat itu juga. 4 hari kemudian, latihan itu dikuasainya sepenuhnya. Dalam hati, Wonggang merenungkan 4 hari penuh yang ia habiskan melatih Eunsol. Ia menguji dengan berbagai cara dan menyadari bahwa pemuda itu benar-benar lemah dalam dasar-dasar ilmu pedang, seolah baru saja mulai belajar. Namun ketekunan dan fokusnya membuat Wonggang terkesan. Yunsol berlatih seakan nyawanya akan hilang bila ia gagal menguasai bela diri. Wonggang tersenyum tipis. Kini ia mulai memahami bagaimana Yunsol mampu menguasai Wandering Beast Path hanya dalam 2 minggu. Tanpa membuang waktu, Yunsol segera berlatih menekuni teknik Piercing Lightning dari Thunderous Fire Rain Sword. Tak lama, Wonggang menghentikannya. Ia merasa Yunsol sudah mulai memahami prinsip teknik tersebut. Yunsol hanya bisa menatapnya bingung. Wonggang kemudian menjelaskan bahwa Thunderous Fire Rain Sword mengandalkan gerakan tubuh yang cepat berputar untuk menyambung rangkaian serangan. Hampir semua tekniknya melibatkan ayunan pedang di sekitar tubuh, sehingga dalam pertarungan nyata dianggap kurang praktis. Meski begitu, Wonggang memperhatikan bagaimana Eunsol berusaha menerapkan setiap teknik seolah sedang benar-benar berhadapan dengan lawan yang harus dibunuh. Yunsol lalu bertanya, "Bukankah memang itu tujuan dari teknik pedang?" Sang instruktur menjawab, seni bela diri demonik memang menuntut killing intent. Namun, untuk mencapai tingkat lebih tinggi, Fire Rain Sword justru melepaskan sisi membunuh itu. Ia memperingatkan bila Eunsol tak mampu menghapus killing intent dari pikirannya, ia hanya akan menciptakan seni bela diri yang mencelakai dirinya sendiri. Saat itu Yunsol teringat kata-kata Jinga yang pernah menasihatinya hal serupa. Wonggang pun mengakui, di masa lalu hingga kini, ia hidup dengan killing intent dalam hatinya. Ia membunuh siapapun yang menghalangi, namun akibatnya ia kehilangan kehormatan, harga diri, bahkan kemampuan bela dirinya pun merosot. Ia menasihati Eunsol, teknik yang bertujuan untuk membunuh memang tampak seperti jalan menuju tingkat yang lebih tinggi. Padahal, sesungguhnya, itu hanya menjadi penghalang di jalan panjang ilmu pedang. Killing intent harus ditinggalkan. Yunsol teringat ucapan kakeknya, bahwa mereka yang menghunus pedang seringkali menyimpan masa lalu penuh keputusasaan dan tragedi. Karena itulah, orang-orang murim enggan membicarakan masa lalunya. Eunsol bertanya mengapa sang instruktur memberitahunya semua itu. Wonggang menjawab bahwa ia sendiri pernah hidup dengan niat membunuh di dalam hatinya. Ia lalu menanyakan nama Eunsol. Pemuda itu menjawab, namanya Bo Eunsol. Wonggang terkejut, menyadari bahwa dialah pemuda yang disebut Jinga, satu-satunya yang berhasil selamat dari ujian kedua. Ia pun berkata bahwa Eunsol memiliki masalah besar, yakni kurangnya dasar-dasar seni bela diri. Ia menjelaskan, para pesaing Eunsol telah berlatih sejak kecil. Jika ia langsung mempelajari Fire Rain Sword di aula lanjutan tanpa fondasi kuat, jurang perbedaan kemampuan hanya akan semakin melebar. Karena itu, ia harus segera menguasai seni bela diri dasar untuk membangun pijakan yang kokoh. Eunsol membungkuk memberi hormat, berterima kasih dengan tulus. Dalam hati ia bertekad, bahkan jiwanya pun rela ia serahkan demi kesempatan ini. Saat tiba di aula lanjutan, Eunsol merasakan aura yang berbeda. Keganasan para murid di sana membuat suasana jauh lebih berat. Tidak ada lagi yang memandangnya dengan hinaan. Ia segera menyadari alasannya. Semua itu karena ia telah membunuh Bo Hanxiang. Ironi itu membuatnya teringat. Dahulu pekerjaannya membersihkan mayat dipandang rendah, namun kini membunuh dengan pedang justru menuai pujian. Seorang instruktur tua menyambutnya. Ia berkata sudah mendengar tentang Eunsol, lalu memintanya duduk karena pelajaran segera dimulai. Sang instruktur mengumumkan bahwa karena ada murid baru, ia akan menjelaskan inti dari Fire Rain Sword sekaligus 7 ajaran utamanya. Ia memaparkan prinsip dasar. Kekuatan harus seimbang di setiap bagian tubuh, postur harus terjaga, dada ditarik ke dalam, punggung didorong keluar, dan jangan pernah mengerahkan seluruh energi pada satu tebasan saja. Eunsol memahami hal itu, menyadari bahwa ia takkan bisa menangkap prinsip tersebut tanpa mempelajari seni bela diri lanjutan. Pelajaran lisan hari itu berakhir. Sang instruktur meminta Eunsol mengikutinya menuju sebuah taman sunyi. Ia memegang ranting berdaun, lalu menjelaskan bahwa ada tingkatan di mana seseorang tanpa pedang pun mampu mengalahkan mereka yang bersenjata. Pada level itu, seseorang tak lagi membutuhkan pedang fisik untuk membentuk seni pedang. Mendadak, sang instruktur menyerang Eunsol dengan ranting tersebut, lalu berhenti seketika.
Ia melemparkan pertanyaan, bila Yunsol diserang tiba-tiba tanpa pedang di tangan, bagaimana ia akan merespons dengan seni pedang? Ia menambahkan, saat Yunsol masih di aula menengah, murid-murid di sini telah mempelajari Shining Mysticism, bentuk pertama dari Fire Rain Sword, dan kini mereka sedang membahas sisi teorinya. Ia memperingatkan, bila Yunsol gagal memahami maksudnya, ia tidak akan mengajarinya. Karena itu, ia meminta jawaban dengan sungguh-sungguh. Yunsol berpikir, jika ia tak memegang pedang, maka jawabannya adalah menggunakan pedang lawan. Ia pun maju, berusaha merebut ranting dari tangan sang instruktur. Namun, pria tua itu menyebut tindakannya terlalu tergesa. Seketika Eunsol terkejut, instruktur itu sudah berada di belakangnya. Eunsol mencoba mengejar, melancarkan serangan demi serangan, tapi semuanya dengan mudah dihindari. Ia frustrasi karena tak sanggup bahkan mengikuti gerakannya. Ia sadar, ia harus membuat sang instruktur terkesan bila ingin tetap bertahan di aula lanjutan. Dengan tekad bulat, ia memaksimalkan Wandering Beast Path, membaca arus gerakan dan arah lawan. Ia mengerahkan seluruh indranya lalu melancarkan serangan lagi. Namun, sang instruktur melepaskan energi yang membuat tubuh Eunsol terlempar ke tanah sebelum ia berhasil meraih ranting itu. Belum sempat bangkit, sang instruktur menangkapnya sambil tertawa keras. Ia mengumumkan bahwa Eunsol lulus ujian. Bingung, Eunsol bertanya bagaimana mungkin ia dianggap lulus padahal tak bisa menyentuhnya sekalipun. Sang instruktur menjawab bahwa mulai besok ia akan belajar Shining Mysticism. Ia meminta Eunsol datang lebih pagi sebelum murid lainnya, dan pemuda itu mengangguk setuju. Setelah Eunsol pergi, sang instruktur menatap ranting di tangannya. Dalam hati ia berpikir, seekor anak serigala pada akhirnya tetaplah serigala. Ia tersenyum tipis, mengaku menaruh harapan besar padanya. Hari itu, setelah pelajaran selesai, Eunsol memutuskan berjalan-jalan di sekitar Hell Island. Ingatannya kembali pada ujian kedua, di mana pertarungan bisa meletus kapan saja. Saat itu, ia mendeteksi keberadaan beberapa orang. Ia menghitung, ada 5 orang muncul dari balik pepohonan. Pemimpin mereka menatapnya dan berkata bahwa sejak Eunsol datang dari aula menengah, tindak tanduknya terlihat aneh. Karena itu, mereka akan memberinya pelajaran. Yang lain menambahkan, karena Eunsol yang pertama kali menumpahkan darah, maka ia tak boleh menyalahkan mereka atas apa yang akan terjadi. Pemimpin kelompok itu lalu membanggakan diri. Mereka berlima adalah jenius di antara para jenius, dikenal dengan sebutan Five Big Swords. Ia memperingatkan Eunsol agar bersiap menghadapi mereka. Eunsol merasa ada seseorang lain di sekitar. Tiba-tiba, pemimpin Five Big Swords berteriak kepadanya. Namun, sebelum sempat melanjutkan kata-katanya, tubuhnya roboh tak bernyawa di depan rekan-rekannya yang terkejut. Saat itu juga, seorang pemuda berambut merah muncul. Namanya Seo Jinha. Ia menatap Eunsol dan berkata bahwa mereka perlu berbicara. Kemunculan Jinha membuat sisa anggota Five Big Swords terperangah. Mereka segera menuntut penjelasan, menanyakan alasan kehadirannya di sana. Namun, Jinha hanya memerintahkan mereka pergi, dengan dingin menyebut bahwa ia tidak ada urusan dengan pecundang seperti mereka. Ucapan itu membangkitkan amarah mereka, tapi pada akhirnya mereka memilih mundur. Sebelum pergi, mereka bersumpah akan kembali untuk menuntut balas. Eunsol memperhatikan, dalam hati mengakui bahwa pemuda itu sangat kuat. Sebaliknya, Jinha menyindir mereka sebagai pengecut. Setelah itu, ia berbalik kepada Eunsol, menatap langsung dan bertanya di pihak mana sebenarnya ia berdiri. Beberapa waktu sebelumnya, di dalam Advanced Training Hall, seorang instruktur memberi arahan. Ia mengatakan bahwa seluruh murid telah mempelajari teknik pertama dari Fire Rain Sword, tetapi penguasaan sejati hanya bisa dicapai ketika mereka mampu menjadikan teknik itu sebagai milik mereka sendiri. Hari itu, ia memutuskan untuk menyaksikan hasil dari raindrops berapi yang telah diciptakan para murid. Instruktur memanggil Eunsol untuk maju lebih dulu. Dengan langkah mantap, Eunsol memperlihatkan versinya sendiri dari teknik tersebut. Gerakan pedangnya cepat, presisi, dan dipenuhi aura membunuh. Instruktur mengangguk puas, menyebut teknik itu sangat solid dan presisi, lalu mempersilahkannya kembali ke tempat semula. Setelah itu, ia memanggil Seo Jinha. Berbeda dari yang lain, Jinha tidak menggunakan teknik pertama Fire Rain Sword. Ia justru memperlihatkan sebuah jurus yang sama sekali berbeda, seolah dirancang khusus untuk menetralkan teknik milik Eunsol. Melihat hal itu, Eunsol segera sadar, Jinha sengaja memberikan peringatan untuknya. Kembali ke saat konfrontasi, Eunsol masih memikirkan arti dari pertanyaan Jinha.
Namun Jinha mendesaknya agar tidak berpura-pura bodoh. Ia sadar bahwa tidak semua orang di tempat ini benar-benar mengincar posisi sebagai salah satu dari 10 Demon Lords. Walau kesempatan untuk mempelajari seni bela diri dari 10 sekte demonik adalah hal luar biasa, pelaksanaan kompetisi ini terasa sangat buruk. Ia sampai pada kesimpulan bahwa kesempatan ini sekaligus merupakan perangkap untuk menangkap sesuatu. Ia sempat bertanya-tanya apakah ada mata-mata di antara mereka, tapi segera menepis pikiran itu. Dari ekspresi wajah dan nada suara Eun-sol, Jinha menyadari bahwa dia memang tidak berbohong dan tidak memahami situasi yang sedang terjadi. Dengan cepat, ia menyimpulkan bahwa orang yang selama ini ia cari bukanlah Eun-sol. Kekecewaan jelas terlihat. Jinha sempat berharap akan menemukan hiburan, namun akhirnya hanya mengeluarkan ancaman. Ia memperingatkan agar Eun-sol tidak bertingkah menyebalkan lagi, atau ia akan menghabisinya. Setelah itu, Jinha berbalik dan pergi begitu saja. Eun-sol menatap kepergiannya sambil merenung. Menurutnya, Jinha kemungkinan adalah seorang mata-mata. Situasi ini jelas jauh lebih rumit dari perkiraannya. Mata-mata ataupun martial artist dari pihak demonik pada akhirnya hanyalah lawan yang harus ia hadapi. Matahari perlahan tenggelam, membuatnya berpikir bahwa sebentar lagi segalanya akan dimulai. Di dekat sana, seekor tikus terlihat terjebak dalam perangkap. Keesokan harinya, di training hall, sang instruktur mengumumkan bahwa hari itu menandai akhir dari latihan. Ia mengakui bahwa banyak murid mungkin merasa bosan ketika mempelajari hukum dasar, namun menekankan bahwa bahkan master terhebat yang sudah melewati ratusan pertempuran pun selalu menyisihkan waktu untuk mempelajari hukum dan prinsip martial arts. Ia menegaskan bahwa mengetahui sebuah martial art tidak sama dengan mampu melakukannya, dan mampu melakukannya pun tidak berarti benar-benar memahaminya. Menurutnya, analisis terhadap hukum yang diajarkan akan menjadi titik awal dalam perjalanan mereka di dunia murim. Ia pun menutup dengan ucapan semoga beruntung. Tiba-tiba, suara lonceng bergema. Suara keras mengumumkan bahwa waktunya telah tiba. Instruktur memerintahkan semua murid menuju pegunungan berbatu di tengah pulau. Sesampainya di sana, para trainee berkumpul. Kepala instruktur Ryun memastikan semua sudah hadir. Lalu Ryun Yong memproklamasikan dimulainya ujian ketiga. Aturannya sederhana. Mereka harus saling membunuh hingga hanya 10 orang yang tersisa. Ia menambahkan bahwa mereka boleh bersembunyi atau melarikan diri sesuka hati. Namun itu tidak bisa berlangsung selamanya. Seiring berjalannya waktu, area yang aman akan semakin menyempit, dan siapapun yang tertinggal di area terlarang akan dibunuh oleh Killing Demons. Eun-sol bisa merasakan aura membunuh yang sangat kuat terpancar dari para demon tersebut. Ia yakin mereka adalah martial artist dengan kekuatan luar biasa. Salah satu trainee bertanya, apakah mereka diperbolehkan menyerang para Killing Demons? Ryun tertawa lepas, senang melihat ambisi sebesar itu. Ia membenarkan bahwa mereka boleh bertarung, bahkan boleh membunuh para demon itu jika mampu. Kemudian ia mengumumkan sebuah hadiah luar biasa. Siapapun yang berhasil membunuh seorang Killing Demon akan langsung diangkat menjadi salah satu dari 10 Demon Lords. Para trainee tercengang. Mereka segera menyadari bahwa membunuh satu demon jauh lebih sulit dibanding mengalahkan seluruh peserta lainnya. Ryun mengingatkan bahwa mereka boleh saling bersekutu atau bahkan memasang jebakan, namun tetap menegaskan satu hal. Mereka harus membunuh dengan segala cara. Itulah jalan menuju posisi sebagai salah satu dari 10 Demon Lords. Begitu ujian dimulai, para trainee segera terpencar ke segala arah. Eun-sol sadar ia harus bergerak cepat. Selama ini, banyak peserta yang sudah memperhatikannya. Dan jika ia tidak segera menjauh, kemungkinan besar ia akan diserang beramai-ramai, seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Ia memutuskan untuk mencari tempat aman terlebih dahulu. Dan satu-satunya tempat yang terpikirkan adalah Wandering Beast Pavilion. Dengan kecepatan penuh, ia melesat menuju bangunan yang sudah dikenalnya itu. Namun di tengah perjalanan, ia menyadari perubahan pada tekstur tanah. Saat itu juga, firasatnya menangkap keberadaan seseorang. Seorang pemuda muncul, tubuhnya penuh luka. Ia berlari sambil berteriak minta tolong, mengatakan bahwa ada orang yang berusaha membunuhnya. Pemuda itu bahkan menjanjikan hadiah jika Eun-sol mau menolongnya. Eun-sol sempat ragu apakah ini hanya jebakan, tetapi luka-luka di tubuh pemuda itu terlihat nyata. Dengan cepat ia merasakan ada 3 orang yang sedang mengejar. Ia bertanya-tanya apakah mereka memang satu tim.
Meski enggan ikut campur, Eun-sol tahu keberadaan pemuda itu akan memperlihatkan lokasinya. Di detik terakhir, ia menarik pemuda itu masuk ke sebuah lubang tersembunyi di tanah. Tak lama kemudian, 3 pengejar itu tiba. Mereka bingung karena mangsanya tiba-tiba menghilang, merasa tidak mungkin ia bisa kabur sejauh itu. Pemimpinnya bersumpah akan membunuh bajingan itu, lalu memerintahkan 2 rekannya menyebar mencari. Setelah mereka pergi, Eun-sol dan pemuda itu muncul kembali dari dalam lubang. Sang pemuda berterima kasih, mengatakan bahwa ia selamat berkat bantuan Eun-sol. Dalam hati, Eun-sol merasa lubang itu bukan sekadar tempat persembunyian. Ia yakin Master Sau sudah menyiapkannya untuknya. Saat berada di dalam tadi, ia merasakan indera Wandering Beast Path berkembang jauh lebih tajam. Ia bisa menangkap getaran langkah para pengejar di tanah, hingga suara pedang mereka seakan terlihat jelas di matanya. Saat itu, ia menyadari bahwa inilah inti dari Wandering Beast Path, menggunakan getaran sebagai mata dan telinga. Persis seperti yang ingin diajarkan oleh Master Sau. Pemuda itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Gum Churyong dari Sekte Blood, lalu menanyakan nama Eun-sol. Namun Eun-sol tidak menggubris dan memilih berjalan pergi. Churyong segera mengejarnya, memintanya menunggu. Ia menjelaskan bahwa sejak awal ujian ketiga ia langsung kabur ke hutan, namun terus diburu tanpa henti. Karena Eun-sol membantunya, ia merasa bisa dipercaya dan dengan ringan meminta ikut bersamanya. Eun-sol tidak memberi jawaban, tetapi Churyong menganggap diamnya sebagai persetujuan. Ia mengikuti Eun-sol dengan riang. Tak lama, suara pertempuran sengit terdengar dari kejauhan. Eun-sol berkata bahwa ada pertarungan di sana, jadi sebaiknya mereka mencari jalan lain. Churyong terkejut, kagum dengan kemampuan Eun-sol merasakan getaran. Ia bahkan meminta agar diajari cara melakukannya. Tak jauh dari mereka, seorang petarung tunggal menghadapi banyak lawan. Dengan marah, ia bersumpah akan membalas dendam atas kematian rekan-rekannya, meski harus menjual jiwanya. Kata balas dendam bergema di benak Eun-sol. Ia bisa merasakan kebencian yang familiar dari sosok itu. Churyong bertanya ada apa, namun Eun-sol hanya mengumumkan perubahan rencana. Mereka akan ikut dalam pertarungan itu. Ucapan tersebut membuat Churyong terkejut. Saat Eun-sol melangkah maju, sebuah serangan mendadak mengarah padanya. Dengan cepat, ia menangkis. Sang penyerang, seorang asasin, terperangah. Ia tidak percaya jurus Ultimate Concealment yang terlarang bisa dipatahkan. Ia bahkan curiga, apakah Eun-sol juga seorang pembunuh bayaran? Namun, tanpa memberi kesempatan, Eun-sol membalas dengan gerakan cepat dan menewaskannya seketika. Ia sadar, jika bukan karena Wandering Beast Path, teknik penyembunyian para asasin itu akan sangat merepotkan. Sementara itu, Churyong menjerit ketakutan melihat darah berceceran. Eun-sol menimbang dalam hati, jika ia membantu petarung yang haus balas dendam itu menyingkirkan para asasin, mungkin ia akan mengetahui perasaan saat membalaskan dendam. Para asasin lain memutuskan mengakhiri semuanya segera. Salah satu dari mereka berkata, demi menghormati lawan yang menjadi yang terakhir hidup, ia akan membunuhnya dengan cepat. Namun, sebelum serangan itu jatuh, Eun-sol masuk dan menangkisnya. Para asasin terkejut, bertanya-tanya dari mana orang ini datang. Mereka curiga masih ada musuh lain yang bersembunyi. Akhirnya mereka memutuskan untuk membunuh Eun-sol juga. Pertempuran sengit pun pecah. Eun-sol bertarung bahu-membahu bersama petarung pendendam itu. Mereka menumbangkan para asasin satu persatu. Darah berhamburan, hingga akhirnya lawan terakhir menerima tebasan maut dari sang pendendam. Dengan tubuh berlumur darah, ia tertawa gila dan berbisik bahwa akhirnya dendamnya terbalaskan. Lalu ia jatuh tersungkur ke tanah. Churyong menoleh pada Eun-sol, bertanya apakah semua sudah selesai. Tepat pada saat itu, ia mendekat dan memperingatkan agar Eun-sol tidak lengah, meskipun sudah terlihat begitu terampil. Eun-sol tiba-tiba diserang dengan sebilah dagger tersembunyi. Namun, ia dengan mudah menangkis serangan itu. Churyong tertegun, tidak percaya bagaimana Eun-sol mampu menghentikannya begitu saja. Dengan nada dingin, Eun-sol menegaskan bahwa semua ini adalah kesalahan Churyong. Karena ulahnya, ia kehilangan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan pada lawan yang lain. Ketakutan merayapi wajah Churyong, ia gemetar dan bertanya kapan Eun-sol mengetahui identitasnya. Tanpa ragu, Eun-sol menjawab bahwa sejak awal ia sudah tahu. Saat mereka bersembunyi di bawah tanah, ia menyadari bahwa Churyong menyembunyikan senjata di balik pakaiannya. Pergerakan punggung yang kaku membuatnya mudah terbaca. Eun-sol menambahkan alasan ia tetap membiarkan Churyong berada di sisinya meski mengetahui segalanya
hanyalah karena rasa penasaran. Ia ingin melihat apa yang akan dilakukan Churyong, karena baginya mengamati bagaimana seseorang mencoba menipu orang lain bisa berguna di masa depan. Churyong menolak percaya, bersikeras bahwa aktingnya sempurna. Dalam keputusasaan, ia melemparkan seluruh senjata tersembunyi yang tersisa. Eun-sol menghindar dengan mudah. Di benaknya, Churyong merasakan sesuatu yang aneh, seolah Eun-sol mampu membaca gerakannya. Serangan demi serangan ia hindari dengan lincah, lalu Eun-sol melancarkan pukulan telak pada Churyong. Dengan dingin ia menyatakan, senjata tersembunyi terbaik pun tak ada gunanya jika sudah terbongkar. Churyong maju dengan upaya terakhir, namun Eun-sol segera mengakhiri pertarungan. Tubuh Churyong berlumuran darah, tergeletak tanpa daya. Eun-sol mengakui dalam hati bahwa pertarungan itu tidak mudah. Jika saja ia tidak mengetahui lebih dulu soal senjata tersembunyi, keadaan mungkin berbahaya. Saat menatap tubuh Churyong yang perlahan kehilangan nyawa, ia kembali melihat ekspresi yang sama seperti pada semua orang yang sekarat, obsesi untuk tetap hidup. Ia kemudian melangkah pergi, melewati tubuh para asasin dan seorang pemuda yang sebelumnya berusaha menuntut balas dendam. Eun-sol berhenti sejenak di depan tubuh sang pemuda. Ada sesuatu yang berbeda, karena pria itu meninggal dengan senyuman. Ia bertanya-tanya, apakah begini rasanya ketika berhasil menuntaskan dendam? Apakah dirinya juga akan tersenyum seperti itu saat kelak membalas dendam? Dengan tenang, Eun-sol mengambil pedang milik pemuda yang sudah mati, lalu melanjutkan perjalanannya. Dari kejauhan, salah satu killing demon memperhatikannya, bertanya-tanya apakah Eun-sol yang membantai para asasin profesional itu. Seorang demon lain menjawab, Eun-sol memang membunuh mereka hanya dengan teknik dasar dari sekte Fire Rain Sword. Ia mengakui bakatnya, namun menegaskan bahwa banyak orang di Hell Island yang sama berbakatnya. Jika tidak berkembang, ia tidak akan bertahan hidup. Keesokan harinya, Eun-sol dikejar sekelompok trainee. Salah satu dari mereka menggunakan Metal Whip untuk menyerang dari kejauhan. Eun-sol berhasil menghindari satu serangan, tetapi lintasan senjata itu berputar di udara dan menghantam punggungnya. Ia sadar, jika terus begini, dirinya akan mati. Ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi berbahaya ini. Kepala instruktur menanyakan perkembangan. Asistennya melaporkan, dari 86 trainee hanya tersisa 41. Hyuk-ryun, sang kepala instruktur, terkejut karena begitu banyak yang masih hidup meski sudah 3 hari berlalu. Ia menyimpulkan bahwa mereka yang bertahan pasti cukup terampil dan sudah waktunya menguji kemampuan mereka dengan sungguh-sungguh. Ia pun meminta peta pada asistennya. Di sisi lain pulau, seorang trainee hampir membunuh Eun-sol setelah berhasil merebut pedangnya. Lagi-lagi, Eun-sol terpaksa berlari menghindari kejaran. Ia berpikir bahwa jenis senjata yang digunakan lawannya membuat pertarungan di ruang terbuka tidak menguntungkan. Maka, ia merancang sebuah strategi yang lebih sesuai. Sementara itu, Hyuk-ryun menatap peta dan memutuskan untuk mempersempit zona pertempuran. Ia memerintahkan agar Killing Demon dilepaskan di area sekte Fire Rain Sword. Eun-sol bergegas menuju bangunan sekte Fire Rain Sword, dengan para pengejarnya mengikuti dari belakang. Mereka menduga ia bersembunyi di dalam, salah satunya mengejek bahwa ia kini terpojok. Pemimpin mereka yakin, secepat apapun ia berlari, tidak akan bisa lolos. Namun, tiba-tiba Eun-sol menyerang dari belakang. Pemimpin mereka menertawakan tindakan itu, menganggapnya sekadar trik bodoh yang tidak akan berhasil. Pertarungan pun pecah. Eun-sol menghindari serangan senjata dengan gesit, membuat lawan tercengang. Sang pemimpin terkejut, tak percaya orang ini mampu membaca jalur teknik pedang mereka. Dengan cerdas, Eun-sol memanfaatkan kekacauan dan lorong sempit di dalam bangunan. Pertarungan berlangsung sengit. Salah satu pengejar mulai menyadari bahwa tempat sempit ini melemahkan serangan mereka. Tetapi, sebelum sempat menyelesaikan pikirannya, Eun-sol sudah menebasnya. Di detik terakhir, ia menyadari bahwa Eun-sol memang sengaja memancing mereka masuk ke sini. Menurut perhitungan Eun-sol, di ruang sempit ini lawan terpaksa memperpendek jangkauan serangan, sehingga kekuatan mereka berkurang dan gerakannya lebih mudah diprediksi. Ditambah lagi, mereka tidak benar-benar terampil. Ia menyimpulkan bahwa ada peluang untuk mengalahkan mereka satu persatu. Salah satu pengejar berteriak sambil menyerang, tetapi Eun-sol kembali menghindar dengan cepat. Seorang pengejar kembali menyerang dengan Metal Whip. Senjata itu memantul dari dinding dan menghantam Eun-sol hingga ia kehilangan keseimbangan lalu terjatuh. Salah satu pengejar melihat kesempatan itu dan berteriak agar yang lain segera bergerak dan melarikan diri.
Namun, sebelum sempat kabur, langkahnya terhenti. Seseorang menghadang dengan tatapan dingin, bertanya apa yang mereka lakukan. Apakah mereka benar-benar berniat lari? Dari kejauhan, Eun-sol menyaksikan kejadian itu. Pria asing tersebut menumpas seluruh pengejar tanpa ampun, lalu berbalik menatap Eun-sol. Dengan nada tenang, ia memuji keterampilan Eun-sol, lalu menyinggung teknik pedang yang dipakainya tadi. Ia bertanya apakah itu memang teknik dari sekte Fire Rain Sword. Setelah itu, ia memperkenalkan diri sebagai Wu Munchong dan menanyakan nama Eun-sol. Sebelumnya, Munchong terlihat memarahi bawahannya. Ia berteriak dengan marah, menuduh mereka pengecut karena ingin mundur dari pertempuran. Salah seorang menjawab ragu, menganggap bertarung di tempat itu tidak bijak. Mendengar alasan itu, amarah Munchong meledak. Ia menebas seluruh bawahannya dalam sekejap. Dengan jijik, ia menggerutu bahwa inilah sebabnya ia membenci bekerja bersama pecundang, yang bahkan belum mencapai Advanced Hall. Kembali ke saat ini, tepat ketika Eun-sol hendak menjawab, Munchong tertawa terbahak. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan nama seseorang yang akan segera mati. Seketika ia melancarkan serangan sengit. Eun-sol berusaha menahan, tetapi whip milik Munchong melilit pedangnya dan menghancurkannya tanpa kesulitan. Munchong mengejek, mengatakan bahwa ia mendengar Advanced Hall dari sekte Fire Rain Sword hanya mengajarkan satu teknik bertahan. Eun-sol terkejut, bertanya-tanya bagaimana lawannya mengetahui tentang Shining Mysticism. Ia menduga lawan memiliki jaringan informasi yang belum pernah ia ketahui. Munchong menyerang lagi sambil mencela karena Eun-sol melamun di tengah pertarungan. Pertarungan makin intens. Eun-sol segera menyadari lawannya menghancurkan segala yang ada di jalur serangannya. Melawan orang seperti ini di ruang sempit sama sekali tidak menguntungkan. Ia pun berusaha menjauh, menciptakan jarak. Munchong menatap dengan kecewa, mengatakan bahwa dengan kemampuan seperti itu, Eun-sol sama sekali bukan tandingannya. Ia lalu melepaskan serangan penuh menggunakan chain weapon, menciptakan jaring yang menjebak Eun-sol dari segala arah. Munchong hanya tertawa keras, berjanji akan segera membunuhnya. Eun-sol menganalisis situasi, menyadari bahwa Shining Mysticism bisa menahan serangan, tetapi tidak cukup kuat untuk menghentikan sepenuhnya. Saat itulah ia teringat pada latihannya, menyadari apa yang benar-benar ia butuhkan. Dengan sinis, ia bertanya, apakah ini usaha terakhirnya? Meyakini Shining Mysticism tak akan mampu menyelamatkannya. Namun, ia terperanjat ketika melihat Eun-sol masih berdiri. Dengan segenap tenaga, Eun-sol berhasil melepaskan diri dari jebakan senjata itu. Kekuatan destruktif yang mampu menembus baja. Ia memusatkan energi, lalu melepaskan serangan dahsyat yang membuat Munchong terkejut. Pertahanannya hancur, tubuhnya terpaku dalam keterkejutan. Dengan napas terengah, Eun-sol mengingat bagaimana ia membalas serangan lawannya dengan ledakan energi besar. Ia mengeluarkan teknik Unparalleled Lightning and Thunder, sebuah jurus yang menghancurkan lawan sepenuhnya. Eun-sol sadar, seperti yang pernah dikatakan instruktur, teknik ini memang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, tubuhnya melemah, darah segar keluar dari mulutnya. Ia paham, teknik itu masih terlalu tinggi untuk levelnya sekarang dan tidak bisa dipakai dengan bebas. Meski begitu, ia lega karena berhasil menang. Waktu terus berjalan. Ia sadar pertarungan tadi berlangsung terlalu lama dan zona terbatas akan segera berubah. Ia harus segera bergerak. Namun tiba-tiba, ia merasakan kehadiran seseorang. Langkahnya terhenti ketika melihat seorang killing demon berdiri tepat di depannya. Eun-sol kaget, bertanya-tanya mengapa demon itu ada di sini. Apakah area ini berubah menjadi zona terbatas ketika ia sedang bertarung? Ia menyimpulkan, bukan karena lari dari pertempuran ia sampai di sini. Lalu ia mempertanyakan, apakah dirinya akan diizinkan pergi begitu saja? Demon itu hanya diam, tidak bereaksi. Mengira akan aman, Eun-sol mencoba berjalan melewatinya. Namun tiba-tiba, demon tersebut melancarkan serangan cepat dari belakang. Dalam sekejap, Eun-sol membayangkan lehernya akan tertebas bila gagal menghindar. Pada detik terakhir, ia berhasil menghindar. Ia sadar, jika bukan karena latihan Wandering Beast Path, sudah pasti ia mati. Ia bahkan tidak sempat merasakan kehadiran lawan ketika pedang itu hampir mengenai dirinya. Bersiap menghadapi konfrontasi, Eun-sol menegaskan dalam hati untuk tidak terkecoh oleh ketenangan lawan. Ia yakin, begitu ia bergerak sedikit saja, demon itu akan langsung menyerang. Ia lalu mengingat pelajaran yang pernah diberikan Shao. Saat predator memburu mangsa, sang mangsa tetap bisa lolos meski predator lebih cepat.
Alasannya sederhana, mangsa bergerak dengan pola zigzag. Predator puncak selalu berhasil dalam perburuannya karena mereka menyerang tepat ketika mangsa bergerak. Yunsol merenung, memikirkan cara menghadapi lawan semacam itu, lalu mengingat kembali pelajaran yang pernah ia dengar. Jika predator menyerang berdasarkan timing, maka satu-satunya solusi adalah membuat gerakan yang sama sekali tak bisa diprediksi. Ia memutuskan untuk menerapkan strategi itu. Pertama, ia bergerak dengan pola zigzag yang mudah ditebak, lalu beralih menggunakan Wandering Beast Path untuk menghindari serangan yang sudah ia perkirakan. Pada akhirnya, ia memilih momen yang tepat dan menciptakan celah di pertahanan lawannya dengan sebuah gerakan yang sama sekali tak terduga. Namun yang terjadi membuatnya terkejut. Killing Demon berdiri di hadapannya hanya untuk sesaat, lalu Yunsol sempat mengira dirinya sudah terlambat dan pasti mati. Akan tetapi, ia justru menyaksikan demon itu menghentikan serangan dan berbalik pergi. Ia bertanya-tanya, mengapa lawannya berhenti? Apakah tanpa sadar ia sudah melewati batas area terlarang? Mengingat kembali pertarungan tadi, ia sadar bahwa dirinya hanya bisa bertahan dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Bahkan, ia tidak berhasil menciptakan satu pun celah nyata dalam pertahanan lawannya. Ia pun mengakui bahwa inilah level seorang master sejati. Selama ini ia hanyalah katak dalam tempurung, tak menyadari betapa luasnya dunia dan betapa hebatnya orang-orang yang hidup di dalamnya. Kesimpulannya jelas, ilmu bela diri Killing Demon berada di tingkat yang tak bisa ia ukur. Dan orang yang membunuh kakeknya pasti memiliki kemampuan sebanding. Tekadnya pun mengeras, ia harus melampaui tingkat keahlian ini jika ingin membalaskan dendam. Tiba-tiba, seseorang muncul di hadapannya dan memanggil namanya lengkap, Yunsol dari keluarga Bow. Orang itu berkata sudah lama mencarinya dan mendengar kabar bahwa ia menguasai Wandering Beast Path. Yunsol merasa pria ini berbicara seakan sudah mengenalnya, sama seperti orang-orang lain. Itu berarti informasi tentang dirinya sudah tersebar luas. Pria itu mulai memperkenalkan diri, namun berhenti dengan nada sinis, mengatakan bahwa seseorang yang akan mati tidak perlu tahu namanya. Tanpa peringatan, ia langsung melancarkan serangan mendadak. Dengan mudah, Yunsol menghindarinya. Penyerang itu terkesan dengan kemampuan Yunsol, mengakui bahwa ia mampu menebak arah serangannya dengan insting, layaknya binatang buas. Pria itu menambahkan, ia yakin Yunsol kelak akan menjadi salah satu dari 10 Demon Lord. Karena alasan itulah ia harus membunuhnya sekarang, selagi masih berupa Demon Seed. Yunsol segera menyadari aliran energi lawannya telah berubah sepenuhnya. Ia teringat bahwa tidak semua orang di pulau ini mengincar posisi Demon Lord, dan bertanya-tanya apakah pria ini salah satunya. Ia memaksa dirinya menyingkirkan pikiran mengganggu untuk fokus pada pertarungan. Dalam pertukaran serangan, Yunsol merasakan sesuatu yang aneh. Ada aliran energi asing yang menarik tubuhnya. Saat itu ia teringat pelajaran dari kakeknya ketika mereka meneliti sebuah tubuh yang mati karena jurus Five Cutting Tiger Blades milik klan Peng. Kakeknya tahu hal itu karena meskipun tanpa luka luar, seluruh tulang korban hancur, ciri khas teknik yang menyalurkan ki ke tubuh lawan setiap kali senjata beradu. Kini, Yunsol berteriak dalam hati, menyadari bahwa jurus yang dihadapinya adalah Five Cutting Tiger Blades dari klan Peng. Lawannya terkejut, tidak menyangka ia mampu mengenali gaya bertarungnya. Yunsol kembali mengingat penjelasan kakeknya mengenai ciri lain teknik tersebut, yakni teknik penyerapan yang kuat, bekerja layaknya pusaran yang menarik segalanya ke dalam, digunakan untuk mengendalikan senjata lawan di setiap benturan. Ia juga ingat bagaimana kakeknya menjelaskan bahwa klan Peng bertarung layaknya seekor harimau, memanfaatkan momen ketika pedang lawan kacau untuk melahapnya bulat-bulat. Dulu, Yunsol pernah bertanya apakah klan itu yang terkuat. Kakeknya menjawab bahwa teknik penyerapan memang berbahaya, tetapi juga pedang bermata dua. Meski menipu, teknik itu memaksa penggunanya bertarung dalam jarak dekat. Kini, Yunsol memutuskan untuk memanfaatkan kelemahan itu. Ia memelintir pedang lawannya dengan cara yang tak terduga. Lawannya akhirnya memperkenalkan diri, Feng Ak dari Hebei klan Peng, yang bersumpah akan menghadapinya dengan serius dan bersumpah atas nama klannya untuk membasmi Demon Seed di depannya. Saat Feng Ak menyerang, Yunsol mengejutkannya dengan menancapkan pedangnya ke tanah. Feng Ak terperangah oleh gerakan tak terduga itu. Yunsol menjadikan pedang tersebut sebagai poros untuk menendang Feng Ak, membuatnya kehilangan keseimbangan. Ia sadar rencananya berhasil. Feng Ak murka, menuduhnya memakai trik kotor. Yunsol hanya berpikir bahwa meski trik itu berhasil,
kerusakan yang ditimbulkannya tidak seberapa. Hal itu masuk akal, mengingat lawannya sudah berlatih keras bertahun-tahun. Namun kini, ia sudah menemukan cara untuk melawannya. Saat itu juga, ia kembali mengingat salah satu pelajaran dari sang guru. Menunggu lawan menyerang lebih dulu adalah kunci, sebab kecepatan sejati terletak pada mampu bergerak sepersekian detik lebih cepat pada saat benturan. Yun Sol memutuskan untuk memanfaatkan teknik energy absorption agar bisa menjadi lebih cepat. Ketika Feng Ak kembali menyerang, Eun Sol tidak melawan tarikan itu. Sebaliknya, ia mengikuti arusnya, menggunakan momentum tersebut untuk mempercepat tebasan pedangnya. Di detik terakhir, ia mengubah arah serangan dan berhasil mendaratkan pukulan pada Feng Ak. Feng Ak terperangah. Ia bertanya-tanya, apakah Eun Sol benar-benar membalikkan teknik energy absorption untuk keuntungannya? Baginya, hal itu mustahil. Teknik itu bahkan mampu menarik batu dari jarak jauh, dan para pendekar pedang paling terampil sekalipun sulit memanfaatkannya dengan tepat. Ia menepis kemungkinan bahwa pemuda seperti Eun Sol sanggup melakukannya, lalu menyerang kembali dengan cara yang sama. Yun Sol menyadari bahwa semakin kuat tarikan itu, pedangnya justru menjadi semakin cepat. Feng Ak berteriak frustrasi, menuntut sampai kapan Yun Sol mengira taktik ini akan bertahan. Tiba-tiba, Yun Sol melihat lawannya berhenti menggunakan energy absorption. Feng Ak berkata bahwa ia tidak membutuhkan teknik itu untuk mengalahkan seseorang seperti dirinya. Dengan keyakinan penuh, Feng Ak menerjang dengan serangan langsung. Namun bagi Yun Sol, inilah momen yang ia tunggu. Ia bersiap, lalu melepaskan jurus pertama dari Fire Rain Sword, yaitu Shining Mysticism. Serangan balasan yang menggelegar itu mengenai Feng Ak pada saat ia menanggalkan pertahanannya, menjadi pukulan penentu. Feng Ak terhuyung, jatuh berlutut, lalu bertanya dengan wajah terkejut apakah itu tadi memang teknik Shining Mysticism. Eun Sol mengiyakan, menambahkan bahwa itu adalah gerakan yang berbahaya. Ia berpikir, untuk mengubah satu-satunya serangan mematikan dalam teknik defensif Shining Mysticism menjadi serangan penuh, ia harus dengan sengaja menahan semua serangan lawannya ke arahnya. Feng Ak terperangah, mengaku tidak pernah membayangkan teknik itu bisa ditafsirkan dengan cara semacam itu. Ia kemudian bertanya, apakah Yun Sol hanya akan pergi begitu saja? Yun Sol menjawab singkat bahwa Feng Ak bukan bagian dari balas dendamnya. Feng Ak mendengus, merasa heran dengan keberadaan seseorang seperti Eun Sol di dalam sekte demonik. Yun Sol berharap mereka tidak akan pernah bertemu lagi, lalu beranjak pergi. Feng Ak ambruk karena luka-lukanya. Tepat saat itu, sosok lain muncul di belakangnya. Feng Ak bertanya lirih apakah orang itu datang untuk membunuhnya. Sosok bertopeng, seorang killing demon, menatapnya. Ia mengatakan bahwa Feng Ak cukup berguna bagi seseorang dari sekte ortodoks dan kematiannya sungguh disayangkan. Feng Ak tersentak, menyadari mereka tahu sejak awal bahwa dirinya adalah seorang mata-mata. Demon itu menambahkan bahwa ia terlalu meremehkan Devil's Palace, lalu mengucapkan selamat tinggal dan menghabisinya di tempat. Sementara itu, di bagian lain pulau, seorang murid berlari sekuat tenaga demi menyelamatkan nyawanya. Seo Jinha tampak mencabut senjata-senjata kecil yang menancap di tubuhnya satu persatu. Ia berdiri terengah-engah, tubuhnya penuh luka. Sekelompok lawan menghadangnya. Pemimpin mereka mengejek bahwa Jinha benar-benar sial. Ia mengejek lebih jauh, menanyakan apakah Jinha benar-benar mengira bisa kabur setelah diracuni oleh racun khusus Hellish Blood Fortress Poison. Ia menegaskan bahwa tanpa penawar, nasibnya sudah tamat. Jinha mengumpat dalam hati, merasa malang. Ia tidak menyangka ada kelompok terorganisir yang menggunakan senjata tersembunyi dan racun, dan menyadari ada batasan dari apa yang bisa ia lakukan seorang diri. Para lawannya melihat bahwa Jinha menggenggam pedang dengan tangan kiri, lalu mengejek apakah ia benar-benar akan bertarung dengan cara itu. Pemimpin mereka berkata, sekalipun Jinha bertalenta, seorang pendekar tangan kanan tidak mungkin mendadak mahir menggunakan tangan kiri. Ia menyarankan agar Jinha menyerah saja. Mereka pun menyerang bersamaan. Namun Jinha menangkis serangan-serangan itu dengan keterampilan mengejutkan, meski lengannya kembali terluka. Ia sadar sebuah jarum beracun lain telah mengenainya. Jika dalam waktu 15 menit ia tidak mendapatkan penawar racun, semuanya akan berakhir. Terkepung dan terluka, pikirannya mulai condong pada menyerah. Tiba-tiba, jeritan terdengar. Para penyerang Jinha justru disergap oleh seseorang tak dikenal. Satu persatu mereka tumbang, berteriak menanyakan siapa yang menyerang mereka.
Di detik terakhir, Eun-sol muncul dan dengan gerakan cepat serta tegas, ia menghabisi seluruh penyerang. Tubuh-tubuh mereka bergelimpangan di tanah. Eun-sol berdiri di tengah pemandangan itu, sementara Seo Jin-ha mundur dengan waspada. Ia memintanya berhenti, menegaskan bahwa ia tidak punya niat jahat terhadapnya. Eun-sol merogoh tubuh salah satu musuh, menemukan sebuah botol kecil, lalu menyadari bahwa itu adalah penawar racun. Ia berpikir bahwa dengan ini, menghadapi sisa anggota Hellish Blood Fortress akan lebih mudah. Ketika Eun-sol berbalik hendak pergi, Jin-ha kembali memintanya berhenti. Ia menoleh, bertanya apa yang ia inginkan. Jin-ha menjawab bahwa ia sudah diracuni dan hanya punya waktu 10 menit sebelum racun itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Eun-sol menjawab dingin bahwa Seo Jin-ha keliru. Ia menjelaskan bahwa tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh semua orang, termasuk dirinya. Satu-satunya alasan ia membiarkannya hidup hanyalah karena tidak merasa perlu menyingkirkan Jin-ha dengan tangannya sendiri. Seo Jin-ha mengakui bahwa jika Eun-sol benar-benar pergi, ia akan mati. Pada akhirnya, dirinya hanyalah pesaing lain. Dalam keputusasaan, ia menawarkan kerjasama, asalkan Eun-sol memberinya penawar racun. Eun-sol menatapnya, lalu bertanya alasan mengapa ia harus melakukannya. Jin-ha menjelaskan bahwa kini hanya tersisa 20 orang, dan selain mereka, semuanya sudah bergabung dalam kelompok. Ia menegaskan, sekuat apapun Eun-sol, ia tidak mungkin menghadapi mereka sendirian. Jika diberi kesempatan bekerja sama, ia sanggup memberi informasi mengenai martial arts para peserta lain, dan bersumpah tidak akan pernah mengkhianati Eun-sol bila ia menyelamatkan hidupnya. Eun-sol mempertimbangkan tawaran itu. Dari yang ia lihat sejauh ini, meski Jin-ha memiliki harga diri tinggi dan selalu ingin bertindak mandiri, ia bukan tipe yang gemar menipu atau berkhianat. Eun-sol pun bertanya mengenai syarat kerjasama itu. Jin-ha mengusulkan agar mereka bersatu hingga hanya tersisa berdua, dengan janji saling menjaga kepercayaan. Setelah berpikir sejenak, Eun-sol melemparkan penawar racun ke arahnya. Jin-ha segera berterima kasih. Tiba-tiba, Eun-sol mendengar suara aneh. Ia bertanya-tanya apakah ada area terlarang baru yang muncul. Ia segera memperingatkan Jin-ha bahwa mereka harus pergi. Namun Jin-ha ragu, merasa wilayah ini bukan bagian dari area terlarang. Eun-sol mendesaknya untuk berpikir. Sebagian besar pulau sudah menjadi restricted area, dan kemunculan area baru kemungkinan besar berarti para peserta lain akan bergerak ke arah ini. Dugaan itu segera terbukti, kelompok-kelompok trainee mulai bermunculan, mengepung mereka. Eun-sol sadar, terlambat untuk melarikan diri. Salah satu pendatang menarik perhatiannya. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Seorang trainee berteriak, menyarankan agar semua sepakat membunuh Eun-sol dan Jin-ha lebih dulu. Yang lain segera mengenali mereka, menyebut nama Bo Eun-sol yang menguasai Wandering Beast Path, dan Seo Jin-ha yang tidak boleh diremehkan karena keterampilan pedang, serta penyelidikannya terhadap peserta lain. Pemimpin kelompok musuh menyimpulkan bahwa mereka sudah tahu siapa Eun-sol dan Seo Jin-ha. Ia sempat bertanya-tanya mengapa keduanya tidak membentuk tim sejak awal, dan kini ia berasumsi mereka akhirnya bekerja sama. Eun-sol melirik botol bubuk penawar racun yang diambil Jin-ha sebelumnya. Jin-ha berbisik padanya, mengatakan bahwa ia akan menggunakan racun Hellish Blood Fortress sebagai pengalih. Dengan cepat, ia menebarkan bubuk itu ke udara. Para lawan panik, mengira itu racun mematikan. Kesempatan itu digunakan Eun-sol dan Jin-ha untuk melarikan diri. Salah seorang musuh kemudian menyadari bahwa bubuk itu tidak beracun, mereka telah tertipu. Pemimpin kelompok berteriak memerintahkan pengejaran. Dalam hati, Jin-ha menilai bubuk itu memang tidak berbahaya, namun asap tebal yang tercipta cukup untuk menipu mata. Ia menyadari medan terbuka bukanlah keuntungan bagi mereka, sehingga mereka harus menuju formasi bebatuan dengan banyak gua kecil. Eun-sol bertanya apakah Jin-ha memikirkan hal yang sama dengannya. Ia mengangguk, menjelaskan bahwa mereka harus mencari gua untuk bertarung. Eun-sol segera menemukan satu, dengan pintu masuk sempit dan lorong panjang. Jin-ha terkejut, tak menyangka Eun-sol sudah merencanakan ini semua. Sulit dipercaya, seseorang yang baru mempelajari Wandering Beast Path mampu menyusun strategi sedemikian matang. Ia pun semakin penasaran akan jati diri sebenarnya. Mereka berlari cepat menuju formasi bebatuan. Namun setibanya di sana, Jin-ha melihat kabut aneh yang sebelumnya tidak ada. Eun-sol setuju bahwa ada sesuatu yang janggal. Dari balik kabut, sosok Killing Demon muncul. Jin-ha tersentak, menyadari ini adalah area terlarang.
Eun Sol mengamati dengan tenang, menduga para demon hanya menonton situasi. Ia menyimpulkan bahwa para instruktur sengaja menjadikan tempat ini area terlarang, karena mengetahui mereka bergerak ke arah sini. Jinha bertanya apa yang harus mereka lakukan. Eun Sol menjawab bahwa selama mereka tidak melintasi batas, para demon tidak akan menyerang. Ia menambahkan, bila harus bertarung, tempat ini bukanlah pilihan terburuk. Dengan posisi punggung menghadap restricted area, situasi ini sama seperti bertempur di dalam gua dengan dinding pelindung di belakang. Jinha setuju, mengakui bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Keduanya pun bersiap menghadapi lawan. Saat itu, kelompok pengejar tiba. Pemimpin mereka mencibir, bertanya sinis apakah mereka sudah selesai berlari. Dua kelompok kini berdiri saling berhadapan, sementara para Killing Demon hanya mengamati dari balik kabut. Salah seorang trainee menggerutu bahwa Eun Sol dan Jinha sudah terlalu banyak menyusahkan mereka. Ia menolak membuang waktu lebih lama, lalu memerintahkan semua orang menyerang sekaligus. Di puncak tebing, kepala instruktur berdiri bersama instruktur Jeanga. Ia mengusap dagunya sambil menatap dua trainee yang saling berhadapan di bawah sana, Bu Eun Seol dan Seo Jinha. Dengan nada tenang, ia berkata pada Jeanga bahwa pertarungan kali ini mungkin akan menjadi yang terakhir, penentu 10 master dari Demon Class. Pertempuran dimulai ketika serangan tersembunyi meluncur deras ke arah mereka. Eun Seol menghindar dengan gerakan yang lentur dan tenang, tubuhnya bergerak seolah mengikuti aliran angin. Di hadapannya, seorang trainee lain sudah berlari maju, pedang terangkat tinggi siap menebas. Tebasan itu turun cepat, namun Eun Seol hanya sedikit menggeser langkahnya. Dalam satu gerakan yang halus dan pasti, ia membalas serangan itu dengan tebasan presisi. Suara logam beradu disertai semburan darah, dan lawannya terjatuh. Ia menjadi orang pertama yang melukai musuh. Tak jauh dari situ, Seo Jinha juga maju dengan kecepatan tajam, menebas musuh di depannya dengan akurasi sempurna. Serangan lain datang dari belakang, namun sebelum lawan itu sempat menyerang, pedangnya sudah berayun ke belakang. Tebasannya bersih, tanpa ragu, menumbangkan beberapa lawan sekaligus. Nafasnya tersengal, tubuhnya bergetar karena kelelahan, namun matanya tetap fokus ke depan. Belum sempat ia menarik nafas, seorang trainee lain melompat dengan serangan keras yang menghantam dari atas. Jinha menangkis, namun kekuatan benturan itu membuat lengannya bergetar hebat dan mendorong tubuhnya mundur jauh hingga tergelincir di tanah. Gerakannya berhenti ketika punggungnya menabrak seseorang, Bu Eun Seol. Keduanya kini berdiri saling membelakangi, dada mereka naik turun dalam irama napas berat. Para trainee lain mulai mengepung dari segala arah, membentuk lingkaran rapat tanpa celah untuk melarikan diri. Jinha mengangkat pedangnya ke depan dengan posisi siap tempur, dan Eun Seol menirukan gerakannya, mengangkat pedang dengan tenang di sisi lain. Udara terasa tegang. Ketika musuh mulai menyerbu, langkah Eun Seol tidak bergeser sedikit pun. Tatapannya tajam, penuh konsentrasi. Gerakannya tiba-tiba berubah cepat, pedangnya berayun dalam lintasan melengkung. Dua kilatan cahaya melesat hampir bersamaan. Dalam sekejap, dua lawan yang menyerang dari udara terhenti di tengah lompatan mereka. Darah memancar dari tenggorokan sebelum tubuh mereka jatuh ke tanah. Tanpa menunggu, Eun Seol kembali bergerak. Gerakannya seperti bayangan, dingin dan tak berperasaan, seolah tubuhnya digerakkan oleh insting semata. Seo Jinha menatap terpaku, terkejut melihat kecepatan dan ketepatan setiap ayunan pedangnya. Dalam satu lompatan, Eun Seol menebas 3 musuh sekaligus, dan semuanya roboh tanpa sempat bereaksi. Kepanikan mulai melanda para trainee yang tersisa. Beberapa berteriak untuk menyerang bersama. Mereka menyerbu serempak, mengangkat pedang dan tombak tanpa ragu. Namun Eun Seol tetap diam, tubuhnya sedikit merendah. Fokusnya mengerucut pada satu titik. Gerakannya lalu meledak seperti hewan buas yang dilepaskan dari kurungan. Pedangnya menari liar di udara, setiap ayunan nyaris tak terlihat. Jejak energi pedang memotong udara disertai aura pembunuhan yang menusuk. Dalam waktu singkat, mereka yang menyerang sudah terhenti, tubuh mereka tergantung sejenak di udara sebelum terjatuh tanpa nyawa. Di tebing atas, kepala instruktur dan Jan gak terdiam kaku, tidak mampu berkata-kata saat menyaksikan pemandangan itu. Tubuh-tubuh berguguran satu persatu, menghantam tanah dengan suara berat. Eun Seol berdiri di tengah genangan darah. Napasnya perlahan kembali stabil. Tatapannya tertuju pada pedang di tangannya, namun pikirannya tetap tenang dan kosong. Tiba-tiba, dari sisi kanan, sebuah tinju melesat cepat menuju wajahnya. Refleksnya bereaksi.
Ia memiringkan kepala dan mengangkat pedang untuk menahan serangan itu tepat waktu. Serangan keras menghantam bilah pedangnya, menimbulkan getaran hebat. Di hadapannya, penyerang itu menyeringai lebar, menunjukkan gigi dengan penuh kegembiraan atas perlawanan itu. Kekuatan tinju berikutnya datang lebih berat. Tekanannya meningkat tajam hingga pedang di tangan Eun Seol bergetar hebat, lalu retak dengan suara tajam yang bergema di antara tebing. Serangan itu menghantam dengan keras, dan sesaat kemudian tubuh Bu Eun Seol terpental jauh melintasi dataran. Tubuhnya menghantam tanah, memantul beberapa kali sebelum akhirnya terguling dan berhenti, meninggalkan jejak luka di sepanjang permukaan tanah yang tergores. Dari kejauhan, Seo Jinha melihatnya jatuh. Ia segera menghentikan pertarungan yang sedang berlangsung dan berlari ke arahnya. Wajahnya dipenuhi panik. Lawan yang semula ia hadapi hanya menyeringai dingin. Sayang sekali, ucapnya dengan nada mengejek. Namun Jinha tak menggubris sedikit pun. Ia terus berlari, suaranya menggema penuh kecemasan saat memanggil nama Eun Seol. Ia tahu daerah itu bukan tempat biasa. Sebuah restricted area yang seharusnya tidak boleh dimasuki siapapun. Pandangan Eun Seol mulai kabur. Dunia di sekelilingnya perlahan memudar dalam keheningan. Tubuhnya nyaris tak sanggup bergerak. Napasnya berat. Di antara sisa kesadarannya, matanya menatap ke tanah dan melihat kabut ungu gelap yang mengalir perlahan di sekitar kakinya. Itu menjadi tanda pasti bahwa ia telah melewati batas wilayah terlarang. Ia berusaha mengangkat kepalanya. Di depan sana, berdiri makhluk besar dengan wujud menyeramkan. Killing Demon yang menatapnya tajam, matanya memancarkan niat membunuh yang pekat. Dalam sekejap, makhluk itu bergerak. Cakar raksasanya menebas udara, meninggalkan jejak kabur yang hampir mustahil diikuti oleh pandangan manusia. Eun Seol menegakkan tubuhnya dengan sisa tenaga, matanya fokus menatap serangan yang datang, bersiap menghadapi antara hidup dan mati.